Bab 1806, saya telah ditemukan. Tidak butuh waktu lama untuk informasi mengenai Wu Tao dikirim ke Sage kuno Moling. Mencakup 10 halaman, itu berisi ringkasan sejarah Wu Tao dalam menilai. Sesaat kemudian, Sage kuno Moling meletakkan kertas-kertas itu ke samping dan menyipitkan matanya. Berdasarkan apa yang baru saja dia baca, sementara tidak dapat disangkal bahwa Wu Tao adalah penilai yang cukup cakap, kemahirannya jelas tidak tinggi untuk mencapai hasil seperti itu di tes sebelumnya. Suatu kali mungkin masih dikaitkan dengan keberuntungan, tetapi untuk itu terjadi secara konsisten di banyak artefak, akan sangat bodoh untuk hanya menandainya sebagai kebetulan belaka. Haruskah saya membawa orang itu untuk diinterogasi? Pria parubaya itu dengan cepat melihat isi kertas, dan kerutan ragu terukir di dahinya. Tidak perlu untuk itu, saya akan menuju ke sana secara pribadi. Sage kuno Moling menjawab dengan mengesankan. Dia adalah seseorang yang telah menerima warisan paling lengkap dari peramal jiwa. Jika dia menyatakan bahwa dia adalah yang kedua dalam pendudukan, pasti tidak akan ada orang yang akan mengklaim bahwa mereka adalah yang pertama. Tetapi pada hari itu, dia menemukan kepercayaan dirinya goyah. Penyusup itu hanyalah seorang peramal jiwa alam sempiternal, tetapi dia hampir mengabaikan pihak lain ketika pihak lain bersembunyi tepat di bawah hidungnya. Lebih jauh lagi, meskipun telah menghadapi pihak lain masih berhasil melarikan diri darinya. Ini adalah prestasi yang pasti tidak akan dapat dia capai saat dia masih di alam sempiternal. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti pihak lain adalah peramal jiwa yang bahkan lebih terampil darinya? Kesadaran ini telah memenuhi Sage Moling kuno dengan intrik. Dia dengan cepat menuju ke aula tempat penilaian sedang berlangsung. Mencari melalui kerumunan, dia dengan cepat mengunci penilai Wu Tao. Melihat penampilannya saja, tidak ada yang aneh dengan penilai Wu Tao. Pada saat itu, dia memegang ramuan obat di satu tangan sambil dengan cepat membolak-balik beberapa bahan penelitian dengan tangan lainnya. Dalam hal gerakan halus, dia tampaknya menjadi penilai terus-menerus. Tidak ada tentang dia yang bisa disalahkan. Sage kuno Moling dengan cepat menyembunyikan ekspresi marah di wajahnya sebelum berjalan ke pihak lain dan berkata sambil tersenyum, "Penilai Wu Tao, tolong tunggu sebentar. Saya kebetulan memiliki harta yang tidak dapat saya pastikan nilainya. Bolehkah saya menyusahkan Anda untuk melihatnya untuk saya?" Petik 2. Sebenarnya, Zhang Xuan telah memperhatikan kehadiran Sage Moling kuno segera setelah dia memasuki aula, dan dia bisa dengan jelas merasakan tatapan niat yang terakhir padanya. Ketika yang terakhir mendekatinya, bibirnya tidak bisa membantu tetapi sedikit berkedut. Penyamarannya seharusnya sempurna, jadi mengapa perhatian pihak lain begitu terfokus padanya? Apakah dia entah bagaimana secara tidak sengaja menyerahkan dirinya? Terlepas dari keraguan Zhang Xuan, dia tidak membiarkan mereka muncul di wajahnya. Dengan sedikit kebingungan khas seseorang yang tiba-tiba didekati oleh individu terhormat, dia buru-buru mengangguk dan menjawab, "Ya. Dengan senang hati saya akan melayani Anda." Sage kuno Moling menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan sesuatu yang mengingatkan pada penguasa emas. Bahkan pada pandangan pertama, Zhang Xuan dapat mengatakan bahwa itu adalah artefak yang kuat. Namun, sampai kemampuan penguasa diaktifkan, dia tidak akan dapat menilai tingkat artefak yang tepat. Zhang Xuan mengambil penggaris di tangannya, dan saat berikutnya, sebuah buku muncul di Library of Heaven's Path. Penguasa penghancur jiwa, artefak Sage kuno. Itu bisa mengunci jiwa seseorang dan membuat pihak lain tidak bisa kabur. Ini adalah artefak Sage kuno. Tapi, kenapa begitu ringan? Zhang Xuan terkejut. Mirip dengan Sage kuno, artefak Sage kuno memanfaatkan hukum dunia. Artefak yang telah mengalami penempaan surga, tidak peduli seberapa kecil kelihatannya, pasti sangat berat. Bahkan dengan kultivasi Zhang Xuan saat ini, dia akan menghadapi beberapa masalah saat mencoba mengangkat artefak bijak kuno. Jelas bahwa penguasa Sage Moling kuno telah mencapai tingkat seperti itu, tetapi yang mengejutkan, itu terasa ringan bagi Zhang Xuan, mirip dengan sebagian besar artefak Sage besar di luar sana. Mau tak mau dia merasa sedikit bingung dengan situasi aneh ini. Melihat lebih dekat, hati Zhang Xuan tersentak kaget. Tidak, orang itu diam-diam menopangnya dengan energi jiwanya. Bukan karena penguasa penghancur jiwa itu berat, petapa kuno Moling diam-diam mengangkatnya dengan energi jiwanya, yang membuatnya tampak seolah-olah hampir tanpa bobot. Untuk mengundangnya untuk menilai sebuah artefak namun merusak sifat sebenarnya dari artefak itu, mungkinkah Sage kuno Moling menyukai sesuatu? Seperti yang diharapkan dari seorang Sage kuno, dia benar-benar bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Pikiran Zhang Xuan dengan cepat berubah menjadi tindakan saat dia berusaha mengidentifikasi kemungkinan rute pelarian. Namun, dia segera menyadari bahwa karena kedekatannya dengan pihak lain,
kecuali dia menggunakan Infernal Black Saber dan Vicious, tidak mungkin dia bisa bertahan jika mereka mengalami kejatuhan pada saat ini. Menyaksikan Zhang Xuan memeriksa penguasa penghancur jiwa dengan ama, Sage Kuno Moling bertanya sambil tersenyum, bagaimana? Saya khawatir saya tidak bisa benar-benar melihat melalui penggaris ini. Dalam hal material dan energi yang digunakannya, penggaris ini jauh melampaui artefak-artefak Great Sage pada umumnya. Namun, beratnya tidak bisa dibandingkan dengan artefak Sage Kuno. Di tengah penjelasannya, Sage Kuno Moling tiba-tiba menyela. Oh, apakah ini berarti Anda telah melihat artefak Sage Kuno secara langsung? Penilai Wu Tao. Petik 2. Gedeng, jantung Zhang Xuan berdetak kencang. Namun, tanpa sedikit pun fluktuasi dalam ekspresinya, dia menjawab, saya belum pernah melihat artefak Sage Kuno secara langsung, tetapi saya telah mendengarnya dari buku-buku. Dikatakan bahwa artefak Sage Kuno sangat berat, bahkan artefak dengan ukuran seperti itu dapat menimbang sebanyak gunung yang menjulang. Sebelum Zhang Xuan bahkan bisa menyelesaikan bagiannya, cibiran dingin tiba-tiba terdengar di udara. Setelah itu, ruang di sekitarnya terdistorsi, dan dia dengan paksa ditarik ke dimensi lain. Kamu tidak perlu repot-repot menyamar lagi. Anda bukan penilai Wu Tao. Penatua, khawatir, Zhang Xuan mundur 2 langkah dengan panik, tampaknya ketakutan dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Warisan penilai di suku iblis dunia lain tidak lengkap sejak awal. Dalam keadaan normal, mereka akan kesulitan menilai bahkan artefak Sage besar, apalagi artefak Sage kuno. Namun, Anda dapat menilai semua artefak dengan tepat dan melihat melalui tingkat penguasa penghancur jiwa dalam sekejap. Jika Wu Tao benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, namanya seharusnya sudah lama bergema di seluruh medan perang dunia lain. Sage Kuno Moling meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia menunjukkan kekurangan dalam penyamaran Zhang Xuan dengan penuh keyakinan. Jika dia masih menyimpan beberapa keraguan sebelumnya, pada saat itu juga, dia sangat yakin bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah peramal jiwa yang telah lolos dari cengkeramannya. Itu bukan karena apa yang dikatakan pihak lain tetapi karena dia terlalu tenang. Meskipun mata dan bahasa tubuhnya menunjukkan ketakutan dan ketakutan, respons yang khas dari orang biasa, tidak ada fluktuasi dalam keadaan pikiran atau jiwanya sama sekali. Kecuali pihak lain bertindak, bagaimana mungkin pihak lain tampak begitu ketakutan namun tetap menjaga pikiran dan jiwanya tetap tenang. Jika dia masih tidak tahu dengan informasi sebanyak itu, dia benar-benar akan menjadi kegagalan seorang Sage kuno. Orang bijak kuno adalah makhluk paling kuat di dunia. Tidak ada kultivator yang tidak menghormati mereka. Namun, pihak lain sebenarnya memiliki mood untuk memeriksa dan menyimpulkan berat penggaris, bagaimana mungkin tidak jelas bahwa ada masalah. Penatua, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan, Zhang Xuan terus berseru dengan bingung. Pada saat yang sama, dia buru-buru memanggil Vicious di Book of Heaven Spot sebagai persiapan untuk bergerak. Meskipun dia belum menemukan darah naga, sepertinya misinya sudah gagal. Dia hanya bisa mencoba melarikan diri untuk saat ini. Jangan buang waktu satu sama lain lagi. Tidak mempedulikan kebingungan Zhang Xuan, Sage Kuno Moling menyatukan tangannya, dan seluruh area tiba-tiba menjadi sangat tidak menyenangkan. Pencurahan energi jiwa yang luar biasa menghancurkan dari atas, tampaknya mencoba memenjarakan Zhang Xuan. Sepertinya Sage Kuno Moling telah belajar dari pelajaran sebelumnya, jadi dia ingin menaklukkan Zhang Xuan secepat mungkin dengan sekuat tenaga. Istirahat. Mengetahui bahwa tidak ada artinya mempertahankan penyamarannya, Zhang Xuan menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan Black Saber Infernal. Mengumpulkan zenkinya, dia mengayunkan pedang dengan paksa ke arah energi jiwa yang turun. Sila, energi jiwa dan ruang di sekitarnya segera terputus saat semburan pedang Ki melesat menuju Sage Kuno Moling. Kamu adalah mata-mata. Sage Kuno Moling mencibir dengan dingin saat dia maju ke depan dengan penguasa penghancur jiwa di tangan. Ding ding ding. Penguasa penghancur jiwa bentrok beberapa kali dengan Black Saber Infernal sebelum Black Saber Infernal tersentak keluar dari tangan Zhang Xuan. Meskipun merupakan artefak Sage kuno, Black Saber Infernal jelas jauh lebih lemah daripada penguasa penghancur jiwa. Halo, setelah Black Saber Infernal dikirim terbang, Sage kuno Moling segera mengambil kesempatan untuk maju dengan serangannya, menggunakan penguasa penghancur jiwa pada Zhang Xuan sekali lagi. Dalam sekejap, Zhang Xuan merasa seolah-olah jiwanya telah terkunci di tempatnya, dan kekuatan yang luar biasa berusaha untuk merobeknya. Penguasa penghancur jiwa adalah artefak yang bisa menghilangkan bahkan jiwa para ahli Sage kuno, apalagi para pembudidaya alam sempiternal seperti Zhang Xuan. Hentikan dia, mengetahui bahwa dia benar-benar akan kehilangan nyawanya jika dia terus mempertahankan kartu asnya, Zhang Xuan dengan cepat mengeluarkan sebuah buku dan membukanya.
Sepasang lengan melesat keluar dari buku dan mencakar penguasa penghancur jiwa. Melawan kekuatan lengan, penguasa penghancur jiwa yang menghancurkan tampaknya berubah menjadi domba yang jinak. Momentum luar biasa yang telah dimanfaatkannya beberapa saat yang lalu tampaknya menghilang tanpa jejak, dan bahkan sebelum bisa melarikan diri, itu sudah dipegang erat oleh sepasang tangan. Bab 1807, memberi hormat kepada pemimpin persekutuan. Apa? Melihat sepasang tangan keluar dari sebuah buku dan menangkap penguasa penghancur jiwanya dalam sekejap mata, petapa kuno Moling merasa merinding naik di sekujur tubuhnya. Dia mencium bau bahaya. Dia secara naluriah menyadari bahwa lengan di buku itu jauh lebih kuat darinya, sehingga dia tidak akan cocok dengan mereka bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Halo, tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan jiwanya dari gelabelannya, dan tubuh besar yang terbuat dari energi jiwa muncul. Aura jahat dengan cepat memenuhi lingkungan, meninggalkan seseorang dengan sensasi dingin yang menusuk tepat ke dalam jiwa seseorang. Berangkat, petapa kuno Moling meraung marah saat dia maju ke depan untuk meraih penguasa penghancur jiwa, berniat untuk menariknya keluar dari genggaman tangan. Namun, Vicious tahu bahwa dia akan membuat langkah seperti itu sejak awal. Dengan jentikan pergelangan tangannya, penguasa penghancur jiwa akhirnya memukul keras Sage kuno Moling sebagai gantinya. Sila, dipukul di kepala, jiwa besar Sage Moling kuno terhuyung-huyung dan jatuh dari langit. Itu hanya sesaat, tapi dia sudah menderita luka parah. Setelah mengasimilasi lengannya, Vicious telah mencapai penyempurnaan ranah reinkarnasi darah. Jika bukan karena fakta bahwa dia belum menumbuhkan daging dan darahnya, kekuatannya akan sebanding dengan Sovereign Chen Yong saat yang terakhir berada di puncaknya. Tidak ada keraguan bahwa Sage kuno Moling sangat kuat, tetapi itu tidak cukup untuk menghadapi Vicious. Melihat bahwa dia telah berhasil mendaratkan pukulan, Vicious segera menekan ke depan, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh petapa kuno Moling. Namun, Zhang Xuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan Vicious. Tunggu sebentar. Tentu saja, tidak akan terlalu sulit baginya untuk membunuh Sage kuno Moling pada saat itu, tetapi jika itu menarik Sage kuno lainnya, itu bisa menyebabkan banyak masalah. Vicious tidak berani melanggar perintah Zhang Xuan, jadi dia dengan cepat menghentikan pelanggarannya. Zhang Xuan menjentikkan jarinya dan dengan cepat menciptakan celah dimensi, berniat untuk melarikan diri dari area tersebut. Namun, sebelum dia bisa pergi, Sage kuno Moling tiba-tiba berdiri sekali lagi. Bawahan Moling memberi hormat kepada pemimpin guild. Pemimpin serikat, terkejut dengan pernyataan itu, langkah kaki Zhang Xuan terhenti. Dia berbalik dan menatap Sage kuno Moling dengan bingung. Jika saya tidak salah, Anda bukan iblis dunia lain tetapi Zhang Xuan dari benua guru-guru, apakah saya benar? Itu juga berarti bahwa kamu adalah pemimpin guild dari Soul Oracle Guild kami. Sage kuno Moling menjelaskan sambil membungkuk dalam-dalam sebagai tanda hormat. Kau tahu tentangku? Zhang Xuan terkejut. Memang benar bahwa dia telah menjinakkan Cell of Souls of Soul Oracle Guild, yang secara efektif menjadikannya pemimpin guild. Namun, dia telah menyerahkan segel jiwa kepada muridnya, Lu Chong, jadi itu tidak ada di tangannya lagi. Jiang Fangyu telah memberitahuku bahwa ada pemimpin serikat baru untuk garis keturunan peramal jiwa kita. Beberapa waktu yang lalu, ketika Jiang Fangyu memberitahuku bahwa kamu mengakhiri hidupmu di benua guru-guru, aku berpikir bahwa kamu mungkin berhasil melewatinya, ke suku iblis dunia lain. Dari kelihatannya, sepertinya tebakanku tepat. Sage kuno Moling menjelaskan dengan hormat. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan terdiam. Dia tiba-tiba teringat sejarah Soul Oracle Guild. Dari Jiang Fangyu, dia telah mengetahui bahwa pemimpin masa lalu dari Soul Oracle Guild telah memilih untuk menerima kematiannya untuk meyakinkan suku iblis dunia lain tentang pengkhianatannya terhadap umat manusia, sehingga berhasil menyusup ke barisan mereka. Ini adalah salah satu rahasia utama dari benua guru-guru, yang mungkin bahkan generasi saat ini di markas paviliun guru-guru tidak menyadarinya. Namun, sebagai salah satu sage kuno dari persekutuan Oracle Jiwa, tidak perlu dikatakan lagi bahwa Moling mengetahui rahasia ini. Mungkin karena inilah Moling segera membuat hubungan setelah mendengar bahwa dia telah mengakhiri hidupnya di markas paviliun guru-guru. Zhang Xuan terdiam sesaat sebelum dia dengan cepat memperkuat penghalang isolasi di daerah itu dengan lambaian tangannya. Setelah itu, dia menoleh ke Sage kuno Moling dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini di istana Sovereign Chenling? Sovereign Chen Yong terlalu kuat. Selama dia masih hidup, hanya masalah waktu sebelum umat manusia menyerah padanya. Jadi, saya berpura-pura bersumpah setia kepada Sovereign Chen Ling dan menghasutnya untuk bergerak melawan Sovereign Chen Yong. Sage kuno Moling menjelaskan. Kaulah yang membuat rencana itu. Zhang Xuan melebarkan matanya dengan takjub.
Saya tahu sejak awal bahwa Sovereign Channeling adalah orang yang berambisi besar. Yang saya lakukan hanyalah memberinya sedikit dorongan di belakang dengan membantunya bekerja sama dengan 100 sekolah filsuf. Sage kuno Moling menjawab. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan melebarkan matanya menyadari. Sebelumnya, dia berpikir bahwa aneh bagaimana 100 sekolah filsuf mengunjungi klan Jiang untuk berhubungan dengan nubuat jiwa. Bagaimanapun, para peramal jiwa melayani sebagai mata-mata umat manusia di antara suku iblis dunia lain, dan tampaknya bodoh untuk melakukan apapun yang berpotensi memberikan mereka. Namun, dari kelihatannya sekarang, sepertinya peramal jiwa telah berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan pesan antara 100 sekolah filsuf dan suku iblis dunia lain. Mungkin melalui sarana komunikasi inilah mereka dapat berkoordinasi bersama untuk meluncurkan penyergapan terhadap Sovereign Chen-Yong. Begitu, aku mengerti alasan di balik tindakanmu, tetapi apakah kamu berpikir bahwa jika penguasa Chen-Ling tidak mengalami luka parah dalam pertarungannya melawan penguasa Chen-Yong, kamu bisa saja kehilangan nyawamu sekarang? Zhang Xuan berkata dengan muram. Dia belum benar-benar berhubungan dengan Sovereign Chen-Ling, tetapi berdasarkan apa yang dia dengar sejauh ini, sepertinya Sovereign Chen-Ling adalah seorang ekstremis yang mendambakan perang. Memang benar bahwa Sovereign Chen-Yong adalah musuh yang menakutkan untuk dihadapi, tetapi dia juga adalah pikiran rasional yang telah menjaga suku iblis dunia lain dari meluncurkan serangan kehancuran yang saling menguntungkan pada umat manusia. Jika Sovereign Chen-Ling benar-benar berkuasa, situasinya mungkin akan berubah menjadi pertempuran sengit di mana kedua ras bertarung hingga prajurit terakhir sampai satu pihak benar-benar dimusnahkan. Lebih penting lagi, fakta bahwa Sage kuno Moling mampu berhubungan dengan 100 sekolah filsuf berarti bahwa peramal jiwa adalah mata-mata di tengah suku iblis dunia lain. Alasan Sovereign Chen-Ling belum berurusan dengan mereka mungkin karena dia ingin menggunakan kekuatan dan koneksi mereka untuk menjatuhkan Sovereign Chen-Yong terlebih dahulu. Begitu Sovereign Chen-Yong turun, mereka akan menjadi orang berikutnya yang akan dibersihkan. Saya mengerti semua itu, tetapi saya juga tahu bahwa penguasa Chen-Yong memiliki kartu truf yang pada akhirnya akan dia gunakan untuk berurusan dengan penguasa Chen-Ling dan penguasa Chen-Xing jika dia dipaksa ke sudut. Sage kuno Moling menjawab dengan amendesah. Mendengar kata-kata itu, alis Zhang Xuan terangkat dalam kesadaran. Tidak mengherankan bahwa nubuat jiwa ditakuti bahkan di antara umat manusia. Mereka benar-benar lawan yang menakutkan untuk dihadapi. Untuk benar-benar dapat bermain-main dengan tiga penguasa suku iblis dunia lain dan memindahkan mereka seolah-olah mereka adalah bidak di papan catur, ini benar-benar luar biasa. Mengesampingkan keheranannya untuk saat ini, Zhang Xuan bertanya, bagaimana Sovereign Chen-Ling saat ini? Apakah lukanya parah? Yang berdaulat Chen-Ling dan yang berdaulat Chen-Xing menderita luka parah, dan mereka belum bisa pulih darinya. Namun, saya tidak terlalu yakin tentang keadaan yang tepat. Sepertinya dia dijaga dariku, sehingga aku bahkan belum bisa mendekatinya sejak dia kembali dari kuil Konfusius. Kata Sage kuno Moling. Begitu, bagaimana dengan para penilai? Mengapa dia tiba-tiba mengumpulkan begitu banyak penilai di istananya? Zhang Xuan terus bertanya. Aku tidak terlalu yakin tentang detailnya, tetapi jika deduksiku terbukti benar, dia mungkin berniat untuk memberikan persembahan kepada Dewa Roh. Sage kuno Moling berkata dengan ekspresi muram di wajahnya. Membuat persembahan kepada Dewa Roh. Memang, dengan parahnya luka-lukanya, dibutuhkan setidaknya 1000 tahun baginya untuk pulih sepenuhnya, tetapi itu jelas tidak praktis. Karena itu, satu-satunya tindakannya adalah memberikan beberapa persembahan kepada Dewa Roh dengan imbalan kekuatan. Petik 2. Bukankah Dewa Roh di sisi yang sama dengan Sovereign Chen-Yong? Zhang Xuan bertanya dengan bingung. Luo Ruoxin adalah Dewa Roh, dan dia tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan penguasa Chen-Yong. Jika dua penguasa lainnya berani memberikan persembahan padanya, kemungkinan dia akan membunuh mereka di tempat daripada memberi mereka kekuatan. Dewa Roh adalah makhluk tanpa emosi. Di matanya, kita tidak berbeda dengan semut yang tidak penting. Satu-satunya cara agar kita dapat menarik perhatiannya adalah dengan memberikan persembahan kepadanya, dan dia akan memberikan bantuannya kepada orang yang memberikan persembahan terbesar. Memang benar bahwa Sovereign Chen-Yong memiliki hubungan dekat dengan Spirit God di masa lalu, tetapi dengan Sovereign Chen-Yong menghilang, dia telah menjadi sama sekali tidak berguna bagi Spirit God. Karena itu, mengapa Dewa Roh harus terus menjaganya? Sage kuno Moling dengan dingin berkomentar. Para dewa adalah makhluk tanpa emosi. Jika mereka benar-benar memiliki perasaan, bagaimana mereka bisa duduk dan menyaksikan ketidakadilan yang tak terhitung jumlahnya terjadi di dunia fana? Selain itu, Sovereign Chen-Ling sudah mulai menyiapkan persembahan dan menilai mereka. Dia harus yakin akan keberhasilannya sebelum melanjutkannya.
Dia tidak pernah menjadi orang yang membuang waktunya untuk pengejaran yang tidak berarti. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia tidak bisa membuat dirinya percaya bahwa Luo Ruoxin adalah orang seperti itu, tetapi dengan begitu banyak bukti yang bertentangan di hadapannya, dia menemukan kepercayaannya pada wanita itu sedikit goyah. Tidak peduli apa, dia harus menemukan Luo Ruoxin sekali lagi dan bertanya langsung padanya. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk upeti yang dipersembahkan kepada Dewa Roh, jadi ada kebutuhan untuk menilainya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan murka Dewa Roh. Jadi, kita masih punya waktu. Omong-omong, Ketua Guild, bolehkah aku tahu kenapa kamu berkeliaran di sekitar Istana Sovereign Chenling sebelumnya? Sage kuno Moling bertanya dengan cemberut. Saya mencari darah naga, dan saya mendengar bahwa ada beberapa dari itu di Istana Sovereign Chenling. Apa kamu tahu di mana itu? Zhang Xuan bertanya. Dia telah mencoba mencari sebelumnya tetapi tidak berhasil. Namun, jika dia bisa menggunakan bantuan Sage Moling kuno, masalah ini bisa saja terjadi. Kamu mencari darah naga. Sage kuno Moling jatuh ke dalam kontemplasi hening sesaat sebelum dia melanjutkan. Saya telah mendengar beberapa rumor tentang itu. Saya tidak tahu persis di mana itu, tetapi saya telah mengunjungi sebagian besar Istana Sovereign Chenling dan sejauh ini belum melihat tanda-tandanya. Jika rumor itu benar, itu mungkin di kamar tidur Sovereign Chenling. Kamar tidur Sovereign Chenling, Zhang Xuan menyipitkan matanya. Itulah yang dia simpulkan sebelumnya. Sepertinya tidak ada kesalahan tentang itu. Bab 1808, Sage kuno Lanya. Aku harus masuk ke kamar tidur Sovereign Chenling untuk mendapatkan darah naga. Apakah Anda tahu cara bagi saya untuk masuk? Zhang Xuan terus bertanya. Aku khawatir apa yang kamu minta tidak terlalu mudah untuk dilakukan. Setelah Sovereign Chenling kembali terluka, kamar tidurnya telah menjadi tempat yang bahkan aku tidak bisa masuk dengan mudah. Satu-satunya yang bisa berjalan bebas masuk dan keluar dari kamar tidurnya saat ini adalah Sage kuno Lanya, jadi dia juga satu-satunya yang mengetahui detail kondisi fisik Sovereign Chenling saat ini. Pada titik ini, Sage kuno Moling berhenti sejenak untuk mengatur pikirannya sebelum melanjutkan. Sage kuno Lanya telah mengikuti Sovereign Chenling sejak dia masih sangat muda, dan dia dapat dikatakan sebagai bawahan Sovereign Chenling yang paling setia. Meskipun dia hanya di ranah kelanjutan garis darah, kedudukannya dalam garis keturunan penguasa Chenling sangat tinggi. Kata-kata itu menyebabkan alis Zhang Xuan terangkat saat kilatan melintas di matanya. Apakah ada cara untuk memancingnya keluar dan menyingkirkannya? Karena Sage kuno Lanya dapat bergerak bebas masuk dan keluar dari kamar tidur, dia mungkin bisa menyamar sebagai pihak lain dan menyusup ke kamar tidur, mirip dengan apa yang telah dia lakukan dengan Wu Tao. Bagaimanapun, Sage kuno Lanya adalah bagian dari faksi Sovereign Chenling yang berperang, yang memiliki niat jahat terhadap umat manusia. Semakin lemah faksi Sovereign Chenling, semakin aman umat manusia. Kamu ingin membunuh Sage kuno Lanya? Tidak mengharapkan pemimpin serikat baru untuk menjadi begitu tegas, bibir Sage kuno Moling sedikit berkedut. Dia menurunkan matanya dengan cemas sejenak sebelum dengan ragu-ragu berbicara. Kurasa tidak sepenuhnya mustahil untuk membunuhnya. Namun, jika Sovereign Chenling merasakan sesuatu, kita akan mendapati diri kita menghadapi murka penuh dari seluruh faksi Sovereign Chenling. Mengingat seberapa tinggi Sovereign Chenling menganggap Sage kuno Lanya, jika yang terakhir benar-benar kehilangan nyawanya, tidak ada keraguan bahwa Sovereign Chenling akan membalikkan seluruh ibu kota jika itu yang diperlukan untuk menyingkirkan pelakunya. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum berkata, tidak ada yang akan menyadarinya selama kita membuat banyak persiapan sebelumnya. Mencuri darah naga dari Sovereign Chenling sama baiknya dengan sepenuhnya membuat pihak lain melawannya. Karena sudah ditakdirkan bahwa dia akan berdiri di sisi yang berlawanan dari Sovereign Chenling, tidak perlu baginya untuk ragu untuk menarik kemarahan pihak lain. Saya mengerti. Aku akan pergi dan membuat persiapan. Sage kuno Moling mengangguk sebelum mengembalikan jiwanya ke tubuh fisiknya. Halo, Zhang Xuan juga dengan cepat menempatkan Vicious dan Black Saber Infernal kembali ke tempatnya. Setelah semuanya selesai, ruang di sekitarnya menjadi kabur, dan dia mendapati dirinya berdiri di depan penilai dan penjaga yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi. Mereka berdua telah memasuki ruang terlipat yang unik sebelum melanjutkan pertarungan mereka. Jadi mereka yang berada di aula dengan menyakitkan tidak menyadari pertarungan besar yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Begitu dia kembali ke aula, Sage kuno Moling segera berteriak, "Pria!" Pria parubaya itu segera melangkah maju. Saya telah memeriksa identitas Wu Tao dan memverifikasi bahwa dia tidak bersalah. Dia bukan orang yang kita cari. Untuk saat ini, saya ingin Anda melanjutkan penyelidikan.
Pastikan untuk tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Sage kuno Moling memerintahkan. Iya, pria parubaya itu dengan cepat mengangguk sebelum melanjutkan untuk menyampaikan perintah kepada bawahannya. Sementara dia menemukan Wu Tao sangat mencurigakan, jika bahkan seorang sage kuno tidak dapat mengungkap apapun tentang pria itu, tidak mungkin dia dapat menemukan apapun. Penilai Wu Tao, saya kebetulan memiliki beberapa harta yang saya masih kesulitan mencari tahu identitas di akomodasi saya. Jika Anda punya waktu, mengapa Anda tidak mengikuti saya kembali ke kediaman saya untuk mencerahkan saya? Setelah menyerahkan semuanya ke bawahannya, Sage kuno Moling menoleh ke Zhang Xuan dan menyampaikan undangannya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk membantu Anda. Wajah Zhang Xuan tampak berseri-seri gembira saat dia buru-buru membungkuk berterima kasih. Aku akan mengganggumu kalau begitu, penilai Wu Tao, Sage kuno Moling menjawab dengan nada bermartabat sebelum beralih ke pria parubaya itu. Aku akan membawa orang ini pergi bersamaku. Itu tidak akan membuatmu kesulitan, kan? Tidak, tentu saja tidak. Pria parubaya itu dengan cepat menjawab. Itu hanya satu penilai dari 200 tentara yang dia miliki di sana. Itu tidak akan mempengaruhi kemajuan penilaian yang terjadi. Baik, adapun Anda semua, saya akan mengandalkan Anda untuk melanjutkan penyelidikan. Saya percaya saya tidak perlu menjelaskan apa yang akan terjadi jika penyusup menggagalkan rencana Sovereign Chenling, penilai Wu Tao. Ikuti saya. Setelah memberi peringatan keras kepada penjaga, Sage kuno Moling melambaikan tangannya, dan Zhang Xuan tiba-tiba merasakan kekuatan membungkusnya, menariknya ke langit. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah berdiri di depan sebuah gedung megah. Ini adalah aula musim semi manis. Di dalamnya terdapat mata air alami yang kaya akan spiritualitas. Baru-baru ini, Sage kuno Lanya telah mengunjungi tempat ini pada waktu yang tetap setiap hari untuk mengambil air. Dugaan saya adalah bahwa itu ada hubungannya dengan kondisi fisik Sovereign Chenling saat ini. Kata Sage kuno Moling. Mendorong pintu terbuka, Zhang Xuan memasuki gedung. Di tengah ruangan ada pegas besar. Air di mata air memercik dan memercik. Air di mata air itu transparan dan kaya akan energi spiritual. Zhang Xuan berjalan ke depan untuk mencoba seteguk air, dan itu membawa sedikit rasa manis yang menyegarkan. Tidak buruk, Zhang Xuan mengangguk setuju. Meskipun mata air ini tidak kaya energi spiritual seperti esensi roh, itu benar-benar bebas dari kotoran. Jika itu digunakan untuk menempa pil, itu bisa secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan. Pemimpin Serikat, apakah kamu berniat untuk pindah ke sini? Tempat ini terletak di dekat kamar tidur, jadi ada kemungkinan besar kita akan membuat orang lain khawatir. Sage kuno Moling berkata dengan cemas. Seseorang seharusnya tidak pernah meremehkan sensitivitas indera Sage kuno. Meskipun petapa kuno Lanya tidak sekuat itu, sehingga mungkin bagi mereka untuk membunuhnya dalam satu pukulan, jika petapa kuno Lanya berhasil mengeluarkan panggilan darurat atau sesuatu yang serupa, itu bisa membuat bertahun-tahun menyusup. Suku iblis dunia lain sia-sia. Memang benar petapa kuno Moling telah menarik Zhang Xuan ke ruang terlipat dan bertarung dengannya sebelumnya tanpa menarik perhatian orang lain, tapi itu karena Zhang Xuan ingin menyembunyikan identitasnya juga dan tidak berniat menyebabkan masalah besar kehebohan. Jika Sage kuno Lanya mencoba sesuatu, ada kemungkinan besar bahwa semuanya bisa menjadi sangat salah. Kamu benar, kami tentu saja terlalu dekat dengan kamar tidur saat ini. Saya akan menyiapkan formasi sekarang untuk mencegah apapun keluar. Zhang Xuan berkata, kamu akan membuat formasi sekarang. Bisakah kamu tepat waktu? Sage kuno Moling bertanya dengan cemberut. Baik itu menyiapkan formasi atau menulis rune, ini adalah kegiatan yang sangat memakan waktu yang membutuhkan persiapan sebelumnya. Dengan cetak biru formasi, misalnya, seseorang harus mempelajarinya dalam waktu yang sangat lama untuk benar-benar memahaminya. Lebih jauh lagi, formasi yang dapat menjebak bahkan seorang sage kuno harus berada di puncak kelas 9 minimal, dan bahkan master formasi bintang 9 yang paling cakap akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk melakukannya. Tampaknya agak terlambat untuk memikirkannya saat itu. Ini sama sekali tidak terlambat, beri aku waktu sebentar. Mengetahui apa yang dipikirkan Sage kuno Lanya, Zhang Xuan terkekeh pelan. Dia melihat sekeliling ruangan, dan dengan menjentikkan jarinya, beberapa ratus bendera formasi segera muncul dan melayang dengan tenang di udara. Pergilah, Zhang Xuan mengangkat tangannya, halo. Bendera formasi mulai berkibar ke segala arah seperti angin kencang. Mereka menusuk diri mereka sendiri ke tanah di sekitar Hall of Sweet Spring sebelum menghilang sekaligus. Kau sudah selesai, seperti itu. Sage kuno Moling melebarkan matanya tak percaya.
Meskipun dia belum pernah melihat Master Formasi Bintang 9 menyiapkan formasi puncak kelas 9 secara langsung, dia telah mendengar banyak hal tentang itu. Namun, pemuda itu berhasil menyelesaikannya begitu saja. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga rasanya seperti pemuda itu hanya mempermainkannya. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali aku membuat formasi, dan sepertinya aku sudah sedikit berkarat. Zhang Xuan menundukkan kepalanya karena malu. Dia telah membaca cukup banyak buku baru-baru ini, yang secara signifikan memperdalam pemahamannya tentang formasi. Namun, sudah cukup lama sejak terakhir kali dia mengatur formasi, sehingga menghasilkan inefisiensi yang signifikan dalam proses pengaturan. Kalau tidak, dia akan bisa mengirim bendera formasi segera dan menyelesaikan pengaturan dalam sekejap. Berkarat, mendengar kata-kata itu, pipi Sage kuno Mouling sedikit berkedut. Jika ini seberapa cepat Anda ketika Anda berkarat, seberapa cepat Anda ketika Anda dalam kondisi prima. Bukankah ini menjadi sedikit terlalu berlebihan? Pemimpin serikat kita yang baru diangkat ini, tampaknya bukan orang yang sangat bisa diandalkan. Pada akhirnya, petapa kuno Mouling masih meragukan keandalan formasi yang telah dibangun begitu cepat. Ini mirip dengan bagaimana seseorang tidak akan mempercayai seorang koki yang hanya melemparkan 1 ton bahan lain-lain ke dalam panci dan membiarkannya mendidih sesudahnya. Deng deng deng, saat Sage kuno Mouling hendak meningkatkan keraguannya mengenai keandalan formasi, langkah kaki tiba-tiba terdengar di luar aula. Kedengarannya seperti seseorang sedang menuju ke arah mereka. Sage kuno Mouling dengan cepat menghitung waktu dan menyadari bahwa itu adalah jam di mana Sage kuno Lanya mengunjungi Hall of Sweet Spring setiap hari. Dia segera mengirim pesan telepati ke Zhang Xuan untuk memperingatkannya, Sage kuno Lanya akan datang. Mendengar langkah kaki juga, Zhang Xuan tahu bahwa tidak ada waktu untuk hilang. Mundur 7 langkah dan kendalikan auramu. Bergerak hanya ketika aku menyuruhmu. Petik 2. Mundur 7 langkah. Sage kuno Mouling tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zhang Xuan, tetapi dia memutuskan untuk mematuhi perintah pihak lain untuk saat ini dengan alasan bahwa pihak lain adalah pemimpin guild. Jia, baru setelah mereka masuk ke posisinya, pintu aula mata air manis berderit terbuka. Sosok yang menjulang tinggi mulai terlihat. Dia tidak lain adalah Sage kuno Lanya. Sage kuno Lanya biasanya mengarahkan pandangannya ke sekeliling ruangan sebelum berjalan lurus ke mata air. Melihat ini, Sage kuno Mouling tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya karena terkejut. Dia hanya berdiri diam di tempat, tidak menyembunyikan dirinya sama sekali, tapi sepertinya Sage kuno Lanya tidak bisa melihat atau bahkan merasakan kehadirannya. Kapan pihak lain menjadi begitu buta? Bab 1809, Betapa Rapuhnya Kehidupan. Sage kuno Mouling yang terkejut dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Zhang Xuan, dan apa yang dilihatnya membuatnya semakin terperangah. Pada saat itu, Zhang Xuan berdiri kurang dari 3 meter dari Sage kuno Lanya, tetapi seolah-olah yang terakhir tidak bisa melihatnya sama sekali. Itu benar-benar pemandangan yang membingungkan baginya. Sage kuno Mouling dengan cepat mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini adalah pekerjaan formasi, karena kultivasinya yang tinggi, dapat dimengerti jika Sage kuno Lanya tidak dapat mendeteksi kehadirannya jika dia menyembunyikan dirinya. Tetapi fakta bahwa Sage kuno Lanya tidak dapat memperhatikan Zhang Xuan, meskipun berada di dekat satu sama lain, hanya bisa berarti mengatakan bahwa formasi itu benar-benar dikuasai. Sage kuno Mouling dengan hati-hati memperluas persepsi spiritualnya, ingin melihat prinsip-prinsip di balik formasi yang menyembunyikan kehadiran mereka. Namun, ketika persepsi spiritualnya menyapu Sage kuno Lanya dan Zhang Xuan, dia secara mengejutkan tidak menerima umpan balik sama sekali. Dengan kata lain, seolah-olah mereka berdua adalah ilusi yang tidak ada di dunia. Dia bisa dengan jelas melihat mereka dengan matanya, tapi dia tidak bisa melihat mereka dengan persepsi spiritualnya. Apakah ini formasi spasial? Sage kuno Mouling menyipitkan matanya dengan heran. Dia telah lama menguasai Soul Traverse, dan dia bahkan bisa menarik orang lain ke ruang terlipat bersama dengannya, menunjukkan bahwa pemahamannya tentang hukum spasial tidak rendah sama sekali. Namun, formasi tata ruang tepat di depannya telah jauh melampaui apapun yang dia lihat sebelumnya. Bahkan orang bijak kuno seperti mereka tidak dapat mendeteksi atau melihat melalui formasi tata ruang. Mungkinkah Zhang Xuan telah menguasai intisari tata ruang yang legendaris? Tidak heran dia begitu percaya diri dengan formasinya. Ternyata dia memiliki kemampuan untuk mendukung kata-katanya. Sungguh menggelikan bagaimana, beberapa saat yang lalu, dia bertanya-tanya apakah Zhang Xuan melebih-lebihkan klaimnya. Sekarang, sementara Sage kuno Mouling masih tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara terdengar di benaknya. Dia segera mengangkat penguasa penghancur jiwa dalam genggamannya dan mengirisnya di udara untuk menyerang Sage kuno Lanya.
Tapi sebelum serangannya bisa mengenai sasarannya, Putong, Sage kuno Lanya sudah jatuh ke tanah. Dia sudah mati. Melihat ini, Sage kuno Moling dengan cemas mengalihkan pandangannya ke arah Zhang Xuan, hanya untuk melihat yang terakhir berdiri dengan pedang jahat di genggamannya. Dengan ekspresi malu di wajahnya, yang terakhir berkata, sayang sekali. Saya tidak berpikir bahwa orang ini akan sangat lemah, jadi saya akhirnya membunuhnya secara tidak sengaja. Mengetahui bahwa pihak lain adalah Sage kuno, dia berpikir bahwa itu akan membutuhkan kolaborasi Vicious dan Sage kuno Moling untuk membunuh pihak lain secara diam-diam. Namun, siapa yang mengira bahwa yang dibutuhkan hanyalah Black Saber Infernal ke hati pihak lain. Mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ini pasti kematian paling menyedihkan yang pernah ada. Sage kuno Lanya adalah ahli ranah kelanjutan Sage 1 dan keturunan kuno. Bagaimana dia bisa terbunuh dengan mudah? Petik 2. Zhang Xuan bukan satu-satunya yang memikirkan masalah ini. Sage kuno Moling juga meragukan hasil yang aneh ini. Meskipun petapa kuno Moling belum pernah melawan petapa kuno Lanya sebelumnya, kenalan bertahun-tahun memungkinkan dia untuk mengetahui secara kasar seberapa kuat yang terakhir itu. Dengan budidaya penyempurnaan ranah sempiternal Zhang Xuan, hal seperti itu seharusnya tidak mungkin terjadi. Dia bisa memahaminya jika Zhang Xuan, dipasangkan dengan Black Saber neraka, mampu melarikan diri atau bahkan melawan Sage kuno Lanya, tetapi untuk benar-benar membunuh yang terakhir dengan satu serangan, mengambil kehidupan Sage kuno tidak permainan anak seperti itu. Mungkinkah Sage kuno Lanya mungkin berpura-pura? Haruskah dia melangkah maju dan memberi pihak lain beberapa serangan dari penguasanya? Dengan pemikiran seperti itu, Sage kuno Moling keluar dari persembunyiannya dan bergegas ke sisi Sage kuno Lanya. Memindai tubuh yang terakhir dengan persepsi spiritualnya, bibirnya mulai berkedut sekali lagi. Sage kuno Lanya memang sudah mati. Jiwanya telah menghilang, sehingga tidak ada sedikit pun vitalitas yang tersisa di tubuhnya. Ini benar-benar aneh. Sage kuno Moling menggosok gelabelanya dengan frustrasi karena dia mendapati dirinya tidak dapat merasionalisasi situasi di depannya. Orang bijak kuno adalah makhluk yang berdiri di puncak dunia, baik itu benua guru-guru atau suku iblis dunia lain. Sementara Zhang Xuan memang mendaratkan serangan kritis pada vital pihak lain seharusnya tidak mati semudah itu. Untuk menghembuskan nafas terakhirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau melepaskan teriakan. Itu hampir terasa seperti kasus supernatural. Mungkinkah dia palsu? Zhang Xuan bertanya. Tidak, saya telah mengenalnya selama beberapa ribu tahun sekarang, dan saya akan mengenalinya bahkan jika dia menjadi abu. Dugaan saya adalah bahwa dia mungkin menderita beberapa luka parah yang mengguncang fondasinya sebelum ini, sehingga dia bahkan tidak menggunakan 1/10 dari kekuatannya yang biasa, jawab petapa kuno Moling dengan kontemplatif. Melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa tubuh Sage kuno Lanya sangat lemah. Itu samar pada saat ini, tetapi dia bisa merasakan aroma kemunduran dari tubuh pihak lain. Jelas bahwa fondasi pihak lain telah terguncang. Bahkan jika mereka tidak bergerak, pihak lain tidak mungkin bisa hidup lama. Tapi, ketika dia bertemu Sage kuno Lanya belum lama ini, yang terakhir masih dipenuhi dengan energi. Menurut kesombongan kemenangan pihak lain, sepertinya dia hampir mencapai Sage kuno 2 dan juga, bagaimana dia bisa mendaratkan dirinya dalam keadaan seperti itu secara tiba-tiba. Tidak dapat mengetahui penyebab di balik kemerosotan, Sage kuno Moling hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kembali ke Zhang Xuan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya telah merencanakan untuk menangkapnya hidup-hidup dan melakukan pencarian jiwa sehingga saya dapat mengetahui kondisi penguasa Chen Ling kami saat ini dan lokasi dari darah naga. Tapi karena dia sudah mati, kurasa aku tidak punya pilihan selain membatalkan rencana awal, kata Zhang Xuan pahit. Dia merasa kecewa. Dia telah mempersiapkan begitu banyak cara untuk menghadapi apapun yang dilemparkan oleh Sage kuno Lanya kepada mereka, tetapi semuanya telah disimpulkan begitu cepat sehingga rasanya ketekunannya telah sia-sia. Apa kekecewaan? Apakah kamu masih berniat untuk menyamar sebagai dia? Tentu saja, bagaimana lagi aku bisa masuk ke kamar tidur? Zhang Xuan menjawab. Dengan pikiran, tulang dan ototnya mulai bengkok. Bahkan aura jiwanya mulai berubah menjadi seperti Sage kuno Lanya yang runtuh. Kemudian, dia menanggalkan pakaian Sage Lanya kuno dan mengenakannya pada dirinya sendiri. Dia tidak lupa mengambil cincin penyimpanan Lanya kuno dan meletakkannya di jarinya. Ketika Sage kuno Moling menatap Zhang Xuan sekali lagi, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia mengira penyamaran pihak lain hanya akan berhenti pada penampilan luar yang identik, tetapi itu jauh lebih rumit dari itu. Baik itu dalam hal gerak tubuh, watak, aura jiwa, atau bahkan keadaan pikiran,
orang yang berdiri di hadapannya adalah Sage Lania kuno. Jika bukan karena mayat telanjang yang tergeletak tepat di sebelah mereka, dia akan benar-benar tertipu oleh penyamarannya. Ini benar-benar pembuka mata. Tidak mempedulikan keheranan Sage kuno Moling, Zhang Xuan dengan tenang bertanya, di mana Sage kuno Lania biasanya mengambil mata air. Dia biasanya akan memasuki kamar tidur. Adapun kemana tepatnya dia akan pergi dan apa yang akan dia lakukan, saya khawatir saya tidak benar-benar tahu, jawab petapa kuno Moling. Saya melihat, aku harus pergi ke kamar tidur dan melihatnya baik-baik. Zhang Xuan berkata saat matanya berbinar kegirangan. Karena itu adalah bagian dari rutinitas harian Sage Lania kuno untuk memasuki kamar tidur, dia bisa masuk tanpa rasa takut. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan labu yang telah disiapkan oleh petapa Lania di cincin penyimpanannya dan mengisinya dengan mata air yang jernih. Setelah itu selesai, Zhang Xuan menoleh untuk melihat Sage kuno Moling dan berkata, akan terlalu berbahaya bagimu untuk mengikutiku ke kamar tidur, jadi aku akan masuk sendirian. Saat Sovereign Chenling memendam beberapa keraguan terhadap Sage kuno Moling, akan sulit bagi yang terakhir untuk memasuki kamar tidur bersama dengannya. Karena itu masalahnya, akan lebih mudah baginya untuk melanjutkan sendiri. Kalau tidak, kemungkinan mereka akan diragukan dan ditangani segera setelah mereka memasuki kamar tidur. Tapi itu terlalu berbahaya, sesuatu mungkin terjadi padamu, Sage kuno Moling berseru cemas. Kultivasi Zhang Xuan hanya pada penyempurnaan ranah sempiternal. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang kamar tidur, setidaknya ada 3 Sage kuno yang ditempatkan di area tersebut. Jika seseorang memperhatikan bahwa Zhang Xuan adalah peniru, dia akan dibunuh tanpa keraguan. Jangan khawatir, jika sesuatu benar-benar terjadi, saya akan mengirim sinyal agar Anda bergegas masuk dan menyelamatkan saya, kata Zhang Xuan sambil tersenyum sambil melemparkan tubuh Sage kuno Lania ke dalam cincin penyimpanannya. Tubuh setiap Sage kuno adalah harta karun, jadi dia tidak bisa membiarkannya sia-sia. Petapa kuno Moling juga tahu bahwa posisinya saat ini sedikit canggung, dan mencoba untuk ikut dengan paksa hanya akan membawa mereka pada masalah yang lebih besar. Karena itu, dia dengan ragu setuju dengan sedikit anggukan. Mengesampingkan fakta bahwa Zhang Xuan adalah pemimpin guild dari Soul Oracle Guild, hanya atas dasar bahwa dia adalah guru master paling berbakat dari benua guru-guru, dia tidak bisa membiarkan bahaya datang ke pihak lain. Setelah membuat keputusan, Zhang Xuan menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari aula mata air manis. Dia dengan cepat mengingat garis besar istana sebelum menuju ke arah kamar tidur. Bab 1810, apakah darah naga ada di sini? Sebelumnya, Zhang Xuan telah menjelajahi seluruh istana dengan roh primordialnya, memungkinkannya untuk mengingat garis besar seluruh area. Dengan demikian, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di kamar tidur. Dia mengeluarkan token dari cincin penyimpanannya dan menekannya dengan ringan ke pintu masuk. Sebuah celah perlahan muncul di segel, dan dia mengangkat kakinya dan masuk. Hal pertama yang terlihat oleh Zhang Xuan adalah halaman yang luas dengan semua jenis tanaman rimbun yang tumbuh. Melihat lebih dekat, dia menyadari itu adalah kebun herbal, dan setiap tanaman yang tumbuh adalah ramuan obat yang sangat berharga. Zhang Xuan diam-diam memperluas persepsi spiritualnya di sekitar halaman untuk melihatnya, dan segera, sedikit kerutan muncul di dahinya. Ada beberapa ratus jenis ramuan obat yang berbeda di kebun ramuan, dan masing-masing dari mereka memiliki energi obat yang luar biasa. Namun, rumput naga yang Sage kuno Hao Sun bicarakan tidak terlihat. Mungkinkah benar-benar tidak ada darah naga di sana? Menginstruksikan tombak surgawi tulang naga, yang melingkari pinggangnya yang disamarkan sebagai ikat pinggang, untuk dengan hati-hati merasakan keberadaan darah naga di daerah itu, Zhang Xuan perlahan berjalan di sepanjang jalan beraspal sambil dengan hati-hati memindai daerah itu. Lania, untuk apa kamu bermalas-malasan? Percepat. Sama seperti Zhang Xuan perlahan memeriksa daerah itu dengan persepsi spiritualnya, sebuah suara tiba-tiba bergema di kebun herbal. Memutar kepalanya, dia melihat seorang penatua menatapnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Penatua ini tampaknya berusia 60-an, dan seolah-olah mencerminkan tahun-tahun yang telah dia jalani, matanya sedikit keruh. Sementara aura yang dia pancarkan sepertinya tidak terlalu kuat, tekanan yang dia perintahkan sepertinya meresap ke dalam jiwa seseorang, memerintahkan ketaatan orang lain. Sage kuno 2 dan alam filsuf besar, Zhang Xuan bisa segera melihat melalui budidaya pihak lain. Kembali di kuil Konfusius, Zhang Xuan telah bertemu dengan lusinan orang bijak kuno, dan cincin penyimpanannya memiliki banyak mayat Sage kuno dari ranah filsuf besar. Dia sudah berpengalaman dengan berbagai alam Sage kuno. Terlepas dari penampilan sesepuh yang tidak menarik, dia sebenarnya lebih kuat dari Lania dalam hal kultivasi.
Pikiran seperti itu melintas di benak Zhang Xuan dalam sekejap saat dia buru-buru mengangguk dan berjalan mendekat. Iya. Menyadari ada sesuatu yang salah dengan perilaku pihak lain, tetua itu menatap Zhang Xuan dengan saksama dengan kerutan yang dalam di wajahnya. Namun, tidak ada kesalahan tentang itu, orang yang berdiri di depannya memang Lanya. Karena itu, dia merendahkan suaranya dan dengan tegas mengingatkan, hari ini adalah hari terakhir. Tidak ada yang bisa salah, atau kepala kita akan berguling. Petik 2. Saya mengerti. Meskipun Zhang Xuan tidak tahu apa yang dibicarakan tetua, dia tidak cukup bodoh untuk menanyakannya. Karena itu, dia mengangguk sebelum mengikuti pihak lain ke aula utama. Aula utama tidak memiliki mutiara penerangan malam atau lilin atau semacamnya untuk penerangan, jadi area itu tampak sangat gelap. Melangkah ke dalam ruangan terasa seperti melangkah ke dunia lain, segala sesuatu di sekitarnya tampak menghilang tiba-tiba, baik itu aura atau suara. Segel yang sangat kuat, Zhang Xuan berpikir sambil diam-diam mengamati sekelilingnya dengan ekspresi tabah. Seperti yang diharapkan dari sarang sejati Sovereign Chenling, ada prasasti rahasia di mana-mana yang mengisolasi ruang ini dari sisa istana. Itu hampir seperti benteng di dalam benteng. Seandainya dia tidak berjalan melalui pintu, bahkan seorang ahli ranah reinkarnasi darah 3 dan sage kuno tidak akan mampu mengintip melalui segel untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Di tengah-tengah aula terdapat sebuah altar bundar dengan nyala api yang menyala-nyala mengancam di atasnya. Lebih dari 100 iblis dunia lain lapis baja hitam duduk di sekitar altar, dan mereka semua adalah ahli sage agung. Melihat pengaturan yang rumit ini, alis Zhang Xuan terangkat saat perasaan tidak menyenangkan membebani hatinya. Meskipun pembudidaya sage besar tidak jarang seperti sage kuno, mereka masih dianggap sebagai ahli top dunia. Bahkan di antara pasukan 110.000 yang telah merencanakan untuk menyerang benua guru-guru saat itu, hanya ada puluhan pembudidaya sage besar. Namun, lebih dari 100 dari mereka berkumpul pada saat itu juga. Apakah Sovereign Chenling benar-benar memiliki begitu banyak kartu di lengan bajunya? Di mana mata airnya? Melihat Lanya menjadi linglung, tetua itu memarahinya dengan marah. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan tuangkan. Ah, ini mata airnya. Zhang Xuan mengeluarkan labu dengan jentikan pergelangan tangannya dan menyerahkannya kepada yang lebih tua. Kenapa kau memberikannya padaku? Penatua itu lengah oleh respons tak terduga dari pihak lain, tetapi dia masih secara naluriah menangkap labu itu. Kamu bisa memasukkannya sebagai gantinya. Zhang Xuan berkata. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan mata air itu. Jika dia melakukan kesalahan, dia mungkin akan memberikan identitasnya. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga membuang tanggung jawab pada yang lebih tua. Sovereign Chenling secara pribadi menginstruksikan Anda untuk melakukannya. Tidak pantas bagiku untuk melakukannya di tempatmu, kata tetua dengan cemberut. Tidak apa-apa, Yang Mulia tidak akan keberatan dengan hal-hal sepele seperti itu, kata Zhang Xuan sambil tertawa kering. Kamu pasti bercanda. Jika saya tahu bagaimana saya seharusnya menggunakan mata air, apakah Anda pikir saya akan membuang napas untuk Anda? Kamu? Mendengar kata-kata itu, sesepuh segera menjadi marah. Dia baru saja akan memberi Lanya ceramah yang bagus ketika tanah tiba-tiba bergetar, dan altar mulai bergoyang dengan keras. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Melihat itu, mata sesepuh itu melebar karena terkejut. Dia buru-buru membuka tutup labu dan dengan ringan mengguncang labu. Halo, mata air mengalir ke altar dan menelusuri alur berpola unik ke permukaannya. Sangat cepat, itu membentuk lencana. Siong kiong kiong. Begitu nyala api bersentuhan dengan air yang mengalir, ia segera melepaskan semburan panas yang menakjubkan saat bergerak dengan semangat yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan intensifikasi nyala api, lencana mulai berubah. Yang lebih tua memerintahkan, The Great Sage Otherworldly Demons di sekitar altar segera membuat sayatan di jari mereka dan menjentikkan darah mereka ke dalam api. Weng, dengan upeti darah, suhu nyala api segera melonjak, sehingga ruang di sekitarnya mulai terdistorsi di bawah panas yang luar biasa. Baru pada saat itulah Zhang Xuan menyadari bahwa ada genangan darah merah segar yang dibakar di atas api. Sepertinya itu sedang disempurnakan melalui semacam metode unik. Genangan darah ini kira-kira seukuran kepalan tangan, dan energi marah meraung marah darinya. Rasanya seolah-olah seekor naga besar sedang berputar-putar di sekitarnya. Tepat ketika sebuah pikiran muncul di benak Zhang Xuan, sebuah suara cemas terdengar di benaknya. Tuan, itu darah naga, mereka sepertinya sedang memurnikan darah naga. The Dragonbone Divine Spear gemetar karena gelisah di sekitar pinggangnya. Itu darah naga. Zhang Xuan melebarkan matanya. Dia mengira akan membutuhkan banyak upaya untuk menemukan darah naga,
tetapi siapa yang tahu bahwa itu akan diberikan langsung kepadanya. Satu-satunya masalah adalah ada terlalu banyak orang di sekitar altar saat ini. Mengingat keadaan saat ini, hampir tidak mungkin baginya untuk mencuri darah naga dan pergi dengan selamat. Ada baiknya aku berhasil menemukan darah naga, tapi apa yang mereka lakukan? Zhang Xuan bertanya-tanya dalam hati. Untuk menempatkan darah naga di atas altar dan menggunakan darah Great Sage Otherworldly Demons untuk menyalakan api, jelas bahwa pihak lain sedang mencoba untuk memurnikan darah naga. Namun, apa yang mereka coba perbaiki? Giliran kita, Lanya, cepat dan pergi ke sini, teriak yang lebih tua. Berbalik, Zhang Xuan melihat sesepuh membuat sayatan di jarinya dan menjentikkan tetesan esensi darah ke arah altar. Dia tahu bahwa dia akan dicurigai jika dia menunda sama sekali, jadi dia dengan cepat memeras setetes darah dan menjentikkannya ke altar juga. Tes, segera setelah altar melahap darah sesepuh mulai layu seolah-olah seseorang menyedotnya hingga kering. Wajahnya berubah pucat pasi, dan pipinya tenggelam ke dalam. Zhang Xuan buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah Great Sage Otherworldly Demons lainnya. Mereka juga gemetar hebat saat energi dengan cepat ditarik dari tubuh mereka. Altar tidak hanya mengkonsumsi darah, itu juga mampu melahap roh, vitalitas, dan jiwa seseorang melalui penelusuran darah. Zhang Xuan menyipitkan matanya dengan ngeri. Dia akhirnya mengerti mengapa dia bisa membunuh Sage kuno Lanya dengan begitu mudah. Hanya dengan menyumbangkan setetes darah, semangatnya sudah terasa sangat layu, dan banyak energinya telah terkuras. Dari kelihatannya, jelas bahwa Lanya telah menopang altar sepanjang waktu, menyumbangkan esensi darahnya sesekali. Dengan penipisan seperti itu, tidak dapat dihindari bahwa kondisi fisiknya telah berkurang ke titik di mana dia menjadi jauh lebih lemah daripada Sage kuno yang khas. Untuk menghadapi serangan mendadak dari ahli penyempurnaan ranah sempiternal yang menggunakan artefak Sage kuno saat berada dalam kondisi seperti itu, tidak heran Lanya telah runtuh setelah satu serangan. Mengaum-mengaum, setelah melahap Zhang Xuan dan esensi darah tetua, avatar naga di dalam darah naga semakin jelas. Pada saat yang sama, tangisannya yang samar-samar tumbuh menjadi raungan yang berbeda, dan sepertinya akan melayang ke udara setiap saat. Melihat itu, tombak surgawi tulang naga gemetar karena berteriak, mereka tidak hanya memurnikan darah naga. Sebaliknya, mereka mencoba menggunakan metode khusus untuk memberi makan darah naga untuk meningkatkannya satu tingkat. Petik 2. Bab 1811, meningkatkan tingkat darah naga. Mereka menaikkan tingkat darah naga. Zhang Xuan bertanya dengan cemberut. Ada hierarki yang ketat di dalam suku naga, jadi ada perbedaan dalam kemurnian darah naga, jawab tombak surgawi tulang naga. Zhang Xuan mengangguk. Berdasarkan apa yang dia lihat sejauh ini, sepertinya suku naga bekerja dengan cara yang mirip dengan klan Sage di benua guru-guru. Semakin murni garis keturunan naga, semakin berbakat dan kuat itu. Dengan Netherworld Azure Dragon Beast, misalnya, meskipun ada kata naga di namanya, kebenarannya adalah kemurnian darah naganya sangat rendah. Untuk memasukkannya ke dalam klan Sage, itu akan seperti anggota keluarga sampingan, hampir tidak layak disebutkan sama sekali. Karena hal inilah ia dengan cepat menyerah pada 8 catatan naga langit dan tunduk padanya. Genangan darah naga di depannya kemungkinan sama dengan yang pernah diceritakan oleh Sage kuno Hao Sun kepadanya, yang dimiliki oleh naga hitam Sage kuno. Seperti yang diharapkan, itu jauh lebih murni daripada garis keturunan Netherworld Azure Dragon Beast. Menaikkan tingkat darah naga biasanya tidak mungkin. Namun, mereka telah menambahkan esensi darah dari banyak Sage kuno dan pembudidaya ke dalam darah naga saat menggunakan air terbersih untuk menghilangkan kotoran dan mengkatalisasi fusi. Sulit untuk mengatakannya sekarang, tetapi saya merasa mereka mungkin bisa melakukannya, kata tombak surgawi tulang naga dengan gelisah. Seperti yang dikatakan Dragonbone Divine Spear, biasanya mustahil untuk menaikkan tingkat garis keturunan apapun. Apa yang dilakukan kelompok itu secara efektif membuang semua yang bergizi dalam darah naga, berharap untuk memaksa peningkatan. Itu, juga, biasanya akan menjadi tindakan yang tidak praktis, tetapi dengan 2 Sage kuno dan banyak pembudidaya Sage besar mengabdikan hidup mereka untuk peningkatan ini, mereka mungkin saja berhasil. Panjang, tiba-tiba, suara gemuruh bergema di udara. Setelah menggabungkan Zhang Xuan dan darah sesepuh ke dalam campuran, aura darah naga tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, sehingga mulai menunjukkan tanda-tanda mengamuk. Bekerja, mata sesepuh itu menyala dengan gelisah. Dia buru-buru berdiri dan menatap Zhang Xuan. Lanya, kita berada di ambang kesuksesan. Cepat dan buat persembahan. Petik 2. Membuat persembahan. Zhang Xuan memindai sekeliling, tetapi tidak ada penawaran untuk dilihat.
Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang, dan itu membuatnya sakit kepala hebat. Dia telah menyaksikan salah satu ritual suku iblis dunia lain sebelum kembali ke kuil Konfusius, tetapi dia belum pernah menjadi tuan rumah sebelumnya. Tidak mungkin dia tahu langkah-langkah khas dari ritual mereka. Pada tingkat itu, dia benar-benar akan diekspos. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa meyakinkan penyamarannya, dia bukanlah iblis dunia lain yang sebenarnya. Jika dia benar-benar mampu melakukan ritual untuk memanggil Dewa Roh sendirian, dia tidak akan mengikuti Sovereign Chen Yong ke medan perang dunia lain. Tindakannya sebelumnya melemparkan labu ke sesepuh sudah menimbulkan kecurigaan yang terakhir. Jika dia terus menunda ritual, tetua mungkin akan bergerak padanya. Dengan demikian, Zhang Xuan menegangkan tubuhnya dan mengarahkan darahnya ke tenggorokannya, menyebabkan pipinya memerah. Darah segar menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya bergetar lemah sesaat sebelum ambruk ke tanah. Kamu tidak mengharapkan Sage kuno Lanya menyerah pada saat genting seperti itu, wajah sesepuh itu memerah karena marah. Saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada Sovereign Chen Ling sesudahnya. Tunggu saja untuk dihukum. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dari Zhang Xuan dan mengangkat tangannya. Halo, dalam sekejap mata, gelombang pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Setelah itu, dia tiba-tiba menurunkan tangannya. Pedang Qi melesat di udara, membantai 100 pembudidaya Sage Agung yang duduk di sekitar altar. Seiring dengan pemenggalan kepala ratusan, aliran darah segar mengalir terus ke altar. Melihat itu, alis Zhang Xuan terangkat. Untuk membantai 100 pembudidaya Sage besar begitu saja, tidak heran dia tidak dapat menemukan persembahan sebelumnya. Persembahan itu sebenarnya adalah kehidupan para pembudidaya Sage besar itu. Ini benar-benar ritual yang keji. Weng-weng, saat darah memenuhi alur berpola unik di altar, lolongan menggelegar bergema di udara. Fragmen cahaya yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan berkumpul di sekitar yang lebih tua. Oh Dewa yang mulia, dengan rendah hati saya menawarkan kehidupan ini kepada Anda. Yang kuharapkan hanyalah memurnikan darah naga ini, suara sesepuh bergema di udara. Dia berbicara dalam bahasa primordial dari suku roh, yang membawa getaran menyeramkan yang sepertinya meresap ke dalam tubuh seseorang. Sebuah suara berbicara perlahan dari tengah kumpulan cahaya. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Zhang Xuan dengan cepat menelusuri cahaya ke langit, ingin melihat apakah orang itu adalah Luo Ruoxin. Namun, pancaran cahaya yang menyilaukan membuatnya tidak dapat melihat siluet sama sekali. Pada saat yang sama, suaranya terdengar sangat kaya, sehingga sulit untuk membedakan apakah itu milik laki-laki atau perempuan. Ledakan, tepat setelah suara itu memberikan jawabannya, cahaya itu tiba-tiba meningkat. Gelombang energi unik turun dari langit dan menyatu ke dalam darah naga, menyebabkannya mengepul dengan marah. Seolah-olah telah melahap beberapa jenis makanan, ukuran avatar naga dalam darah naga membesar dalam sekejap. Pada saat yang sama, aura yang dipancarkan avatar naga tampaknya tumbuh secara signifikan lebih padat dan lebih kuat. Meskipun tidak mungkin bagi pembudidaya biasa untuk meningkatkan tingkat darah naga, prestasi seperti itu tidak melampaui kemampuan para dewa. Memikirkan bahwa pihak lain telah mengumpulkan begitu banyak energi bersama dan mengorbankan begitu banyak nyawa untuk memanggil para dewa. Gugu-gugu, saat avatar naga membesar, genangan darah berkurang volumenya. Meskipun pada awalnya seukuran kepalan tangan, itu hanya seukuran kuku pada saat itu. Sementara volumenya telah berkurang jauh, energi yang dimanfaatkannya menjadi jauh lebih padat dan lebih kuat, dan itu memancarkan tekanan yang mengesankan di sekitarnya. Rasanya seolah-olah kekuatannya berada di ambang melampaui batas dunia, dan akan segera pergi ke dunia yang lebih tinggi. Dia pernah merasakan sensasi seperti itu dari Luo Ruoxin sebelumnya. Kembali ke kuil Konfusius, karena kekuatannya telah jauh melebihi apa yang bisa ditanggung oleh guru-guru benua, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Jelas, darah naga di hadapannya juga telah melampaui hambatan alam reinkarnasi darah untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tuan, jika saya bisa melahap darah naga itu, saya tidak hanya akan bisa membuka segel saya bahkan akan bisa maju selangkah lebih jauh dan mendorong terobosan ke Sage kuno 4 dan Dragon Bone Divine Spear berseru dengan gelisah. Wajah Zhang Xuan juga memerah karena gelisah, tetapi dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum menginstruksikan tombak surgawi tulang naga. Tunggu sebentar. Kami akan bergerak setelah kekuatan dari para dewa menghilang. Dia mengira itu akan menjadi berkah besar jika dia bisa membuka segel Dragon Bone Divine Spear, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan terjadi pada ritual pihak lain untuk meningkatkan tingkat darah naga. Jika tombak surgawi tulang naga mampu melahap darah naga yang berasimilasi,
itu pasti akan mengalami perubahan transformatif besar dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, selama dia memiliki tombak surgawi tulang naga di tangan, penguasa Chenling tidak akan menjadi ancaman bahkan jika dia kembali ke puncaknya. Bahkan para ahli terkuat pun akan dihancurkan oleh tusukan tombaknya. Namun, jika dia ingin melahap darah naga yang ditingkatkan, dia harus menunggu kekuatan dari para dewa surut terlebih dahulu. Kalau tidak, jika para dewa menjadi marah karena kesabarannya dan menghukumnya, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Tombak surgawi tulang naga setuju, dan itu bergetar tak terkendali di sekitar pinggang Zhang Xuan. Itu hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Itu tidak pernah mendapat kesempatan seperti itu bahkan sebelum kembali pada hari-hari ketika mengejar Sage Ran Qiu kuno. Dengan darah naga seperti itu bersama dengan kecakapan bertarungnya yang superior, bahkan jika dia masih tidak dapat menandingi Kong Si yang maha kuasa, dia setidaknya akan mampu melawan Vicious. Panjang, sementara mereka berdua berkomunikasi satu sama lain, aura para dewa mundur dari atmosfer. Setelah itu, cahaya di altar mulai menghilang juga. Di tengah kobaran api, hanya ada satu tetes darah naga yang tersisa. Dengan warna merah yang mengingatkan pada api, tetesan darah tunggal ini memanfaatkan begitu banyak kekuatan sehingga rasanya seolah-olah telah menjadi makhluk hidup. Karena naluri, ia berusaha untuk keluar dari altar dan melompat ke langit yang tak berujung. Namun, dengan formasi kuat yang dengan cepat mendekatinya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Mata sesepuh itu memerah saat dia menangis dengan gelisah, kami telah berhasil. Setelah hampir 1 bulan kerja keras, upaya mereka akhirnya membuahkan hasil. Penatua itu tiba-tiba merasa kelelahan menyerang seluruh tubuhnya, mengancam akan menariknya ke tanah. Undang penguasa Chenling, tetua itu berteriak keras dengan kepalan tangan yang terkepal erat. Sekarang, kita harus merebut darah naga sekarang juga. Setelah mendengar kata-kata sesepuh, wajah Zhang Xuan segera melengkung ngeri. Begitu Sovereign Chenling muncul, tidak mungkin baginya untuk meletakkan tangannya di atas darah naga lagi. Dengan tamparan tangannya, tombak surgawi tulang naga segera melesat keluar dari pinggangnya. Tampaknya tahu urgensi situasi saat ini juga, jadi itu melengkung menjadi naga kerangka hitam tanpa ragu-ragu dan melesat tepat ke altar. Melihat naga kerangka hitam dan mengingat tindakan aneh pihak lain selama ritual, sesepuh melebarkan matanya saat dia berseru tak percaya, kau bukan petapa kuno Lania. Siapa kamu? Dia segera mengangkat tangannya untuk menghentikan naga kerangka hitam mencapai altar. Huala, kekuatan Sage kuno mengalir keluar. Itu dengan cepat berkumpul di udara untuk membentuk penghalang untuk menghalangi naga kerangka hitam mencapai altar. Bab 1812, dan darah naga pergi ke istirahat. Melihat bahwa tetua telah berhasil menghentikan tombak surgawi tulang naga, wajah Zhang Xuan berubah muram. Pada saat seperti itu, dia tidak bisa menyembunyikan identitasnya lagi. Mengambil Black Saber Infernal, dia mengangkat lengannya dan menebas penghalang. Meskipun tetua berada di ranah Sage kuno 2 dan filsuf besar, dia telah menghabiskan banyak waktu saat mencoba memurnikan darah naga. Akibatnya, kekuatannya memucat jauh dibandingkan sebelumnya. Yang dibutuhkan hanyalah sekejap bagi Infernal Black Saber untuk menembus penghalang. Darah segar dimuntahkan dari mulut sesepuh, tetapi tetua dengan kuat berdiri di tempatnya. Matanya berubah merah saat dia mengangkat telapak tangannya sekali lagi. Dia melepaskan sejumlah besar Zenki untuk menghentikan Dragonbone Divine Spear agar tidak mencapai darah naga meskipun kondisi fisiknya buruk. Tindakan putus asanya berhasil, dan dalam beberapa saat, dia benar-benar berhasil menghentikan Dragonbone Divine Spear sekali lagi. Bestart yang gigih, tidak mengharapkan yang lebih tua menjadi begitu keras kepala meskipun dalam kondisi yang begitu lemah, wajah Zhang Xuan memerah karena marah saat dia mengayunkan Infernal Black Saber sekali lagi. Selama dia membunuh yang lebih tua, penghalang yang terakhir telah terbentuk di sekitar tombak surgawi tulang naga akan menghilang. Mengetahui bahwa Zhang Xuan akan meluncurkan serangan seperti itu, tetua itu menggeser telapak tangannya ke depan. Sesuatu yang mengingatkan pada sepotong sutra tenunan melesat maju dan melingkari dirinya di sekitar pedang yang masuk. Itu adalah artefak Sage setengah kuno. Meskipun itu bukan artefak Sage kuno yang sebenarnya, itu dirancang murni untuk hipnosis dan pengikatan. Akibatnya, Zhang Xuan segera merasakan Zenki di tubuhnya melambat, seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya. Bahkan mengerahkan Zenki-nya terasa sangat sulit. Halo! Seorang Sage kuno iblis dunia lain tiba-tiba muncul tepat di depan Zhang Xuan dan memblokir tenunan sutra. Itu menarik lengannya ke belakang sebelum meluncurkan pukulan kuat yang ditujukan tepat pada potongan sutra yang ditenun.
Itu tidak lain adalah mayat sage kuno iblis dunia lain yang telah ditempa Zhang Xuan beberapa waktu lalu. Sila, meskipun hanya menjadi mayat, ia memiliki kemampuan fisik yang unggul sebagai humanoid logam tanpa jiwa. Pukulan tunggal itu menyebabkan ruang di jalurnya runtuh, dan sutra merah tua dengan cepat tercabik-cabik. Seteguk darah kedua dimuntahkan dari bibir sesepuh itu. Pertama-tama, dia tidak dalam kondisi untuk bertarung mengingat kondisi fisiknya saat ini, dan hanya tekad dan keputusasaan yang mendorongnya. Tubuhnya yang lemah terlempar karena tumbukan, dan dia mendarat dengan keras di tanah di tengah awan debu. Dari kelihatannya, dia akan lumpuh untuk waktu yang cukup lama. Zhang Xuan dengan cepat mengayunkan Infernal Black Saber sekali lagi untuk meruntuhkan penghalang yang didirikan oleh penghalang sebelum berteriak, "Pergi!" Iya, The Dragon Bone Divine Spear segera melesat maju secepat kilat. Dalam sekejap mata, naga kerangka besar tiba di depan darah naga, dan mulutnya melebar untuk melahap darah naga. Saat darah naga hendak mengalir ke tubuh kerangka naga dan berasimilasi bersamanya, gerakannya tiba-tiba membeku di tempat. Itu adalah pemandangan yang aneh, tulang naga yang benar-benar tidak bergerak dengan tetesan darah naga mengambang dengan tenang di tengah mulutnya. Sial, Zhang Xuan menyipitkan matanya karena khawatir. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat sosok melayang tepat di atas mereka. Sosok itu menunjuk salah satu jarinya ke arah kerangka naga. Tak perlu dikatakan lagi bahwa itu adalah sosok yang telah membekukan ruang di sekitarnya untuk membatasi gerakan Dragon Bone Divine Spear. Penguasa Chenling. Mereka masih selangkah terlalu lambat pada akhirnya. Pada saat itu, wajah Sovereign Chenling masih sedikit pucat, yang menunjukkan bahwa dia belum sepenuhnya pulih. Meskipun begitu, masih tidak dapat disangkal bahwa dia adalah ahli ranah reinkarnasi darah. Tidak mungkin tombak surgawi tulang naga bisa menjadi tandingannya. Setelah menghentikan gerakan Dragon Bone Divine Spear, Sovereign Chenling mengalihkan pandangannya ke Zhang Xuan. Matanya mencerminkan kemarahan yang mengamuk di dalam dirinya. Jika tatapan bisa membunuh, semua yang ada di area itu akan hancur dalam sekejap mata. Apakah kamu Zhang Xuan? Saya tidak berpikir bahwa Anda akan memiliki nyali untuk menyelinap ke istana saya dan membunuh bawahan saya yang terpercaya. Kamu benar-benar mencari kematian. Petik 2. Tombak Divine Dragon Bone dan Black Saber Infernal adalah artefak yang unik bagi Zhang Xuan. Tidak peduli seberapa cerdik penyamarannya sebagai sage kuno Lanya, artefak itu akan tetap memberikannya dalam sekejap. Ganas, merasakan bahaya besar dari sosok yang melayang di atasnya, Zhang Xuan mengeluarkan kartu truf terkuatnya tanpa ragu-ragu. The Book of Heaven's Path terwujud, dan salah satu lengan Vicious terulur dari buku dan menjentikkan jarinya. Sila, ruang tertutup segera mulai mengalir sekali lagi, dan mulut besar naga kerangka dengan cepat tertutup rapat. Kaca, suara gigi naga kerangka yang mengatup rapat bergema di seluruh ruangan. Namun, naga kerangka tidak mengalami perasaan kekuatan besar yang mengalir melalui tubuhnya seperti yang telah diantisipasi. Seorang manusia benar-benar berhasil masuk ke sini. Suara feminin yang provokatif bergema di ruangan itu. Penguasa Chenling, sepertinya istanamu tidak simen yang kamu kira. Setelah itu, seorang wanita muda dengan sosok menggoda muncul di ruangan itu. Berputar perlahan di ujung jarinya adalah tetesan darah naga. Jelas, dia telah mencuri darah naga dari mulut naga kerangka pada saat dia mencoba melahap darah naga. Wanita muda ini tampaknya berusia awal 30-an. Pada pandangan pertama, kultivasinya terasa tak terduga, memberikan sensasi yang mirip dengan sesepuh yang memimpin ritual sebelumnya. Dengan kata lain, dia adalah seorang pembudidaya alam sage 2 dan filsuf agung kuno. Alis Zhang Xuan terangkat keheranan. Dia tahu bahwa akan ada beberapa orang bijak kuno yang berjaga di kamar tidur Sovereign Chenling, tetapi dia tidak berpikir bahwa mereka akan datang begitu cepat. Dapatkan kembali darah naga, mengetahui bahwa bahaya hanya akan memburuk setiap detik, Zhang Xuan buru-buru mengeluarkan perintah lain kepada Vicious. Lengan yang berasal dari Book of Heaven's Path melesat tepat ke arah wanita muda alam filsuf besar dengan kecepatan kilat. Wanita muda itu lengah dari kelincahan lengan yang tak terduga. Sebelum dia menyadarinya, ruang di sekitarnya sudah disegel, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Peng, sebuah dorong telapak tangan mendarat tepat di dada wanita muda itu, dan yang terakhir segera dikirim terbang ke kejauhan. Ambil, mengetahui bahwa dia tidak akan dapat mempertahankan kepemilikan darah naga di hadapan musuh yang begitu kuat, wanita muda itu dengan cemas melemparkan tetesan darah naga ke arah penguasa Chenling. Sovereign Chenling dengan cepat melayang maju untuk mengambil tetesan darah naga, tetapi lengan di Book of Heaven's Path juga tidak lambat dalam reaksinya. Dengan demikian, kedua pembangkit tenaga listrik bertabrakan satu sama lain, menyebabkan gelombang kejut yang menghancurkan beriak ke sekitarnya.
Di bawah kekuatan yang sangat besar, formasi di daerah itu mencapai batas daya tahannya dan hancur. Apa yang terjadi? Sovereign Channeling tampaknya bertarung dengan orang lain. Huala, runtuhnya formasi berarti mereka tidak lagi bertarung di lingkungan yang terisolasi. Mendengar keributan itu, dua orang bijak kuno lainnya dengan cepat terbang untuk memeriksa situasi. Sama seperti wanita muda itu, mereka adalah ahli alam filsuf besar. Secara individu, mereka mungkin bukan ancaman bagi Vicious, tetapi ketika berkoordinasi satu sama lain, tidak ada keraguan bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Karena cedera Sovereign Channeling, Vicious jelas berada di atas angin dalam bentrokan, dan dia hampir mendapatkan tetesan darah naga. Namun, dengan dua sage kuno bergabung dalam keributan dan mendukung Sovereign Channeling, timbangan menjadi seimbang. Vicious mendapati dirinya tidak dapat mengambil satu langkah ke depan, tidak peduli berapa banyak dia mengerahkan dirinya, hampir seolah-olah seseorang telah memakukannya di tempat. Meskipun Vicious tidak dapat mencapai tetesan darah naga, dia dapat mencegah yang lain untuk mencapainya juga. Putus asa, Sovereign Channeling mengatupkan giginya dan berteriak, "Formasi, aktifkan." Weng, formasi yang dipasang di seluruh kamar tidur Sovereign Channeling mulai beraksi. Manik-manik cahaya berkilauan yang tak terhitung banyaknya muncul di daerah itu, dan mereka dengan cepat berkumpul di Vicious dalam sekejap mata. Sovereign Channeling telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengukir prasasti dan mengatur formasi di dalam kamar tidurnya untuk memastikan bahwa dia akan memiliki kartu truf untuk berurusan dengan Sovereign Chen Yong jika mereka pernah berselisih satu sama lain. Sementara Vicious telah pulih ke penyempurnaan ranah reinkarnasi darah, itu masih di luar kemampuannya untuk menembus formasi dengan cepat. Melihat bahwa Vicious telah terperangkap di dalam formasi, Sovereign Channeling menghela nafas lega. Aku telah membayar harga yang mahal untuk memperbaiki tetesan darah naga ini, jadi bagaimana aku bisa membiarkan orang luar sepertimu merebutnya dariku? Dia mendengus dingin. Dengan genggaman tangannya, tetesan darah naga jatuh tepat ke tangannya, memancarkan energi yang mengamuk. Sovereign Channeling mengetuk jarinya dengan ringan pada tetesan darah, dan avatar naga yang menyelimutinya mengeluarkan erangan yang dalam dan menyakitkan. Seolah-olah seseorang baru saja membunuh keinginannya. Tanpa ragu-ragu, dia membuka mulutnya untuk menelan darah naga. Dia menderita luka parah yang menghancurkan fondasinya, dan hanya masalah waktu sebelum dia kehilangan nyawanya. Satu-satunya cara dia bisa pulih adalah melalui nutrisi darah naga yang dimurnikan. Tidak, ini milikku. Melihat bahwa kesempatan langka untuk mencapai terobosan akan menyelinap melalui jari-jarinya, tombak surgawi tulang naga meraung putus asa. Itu menyerang tepat ke arah Sovereign Channeling tanpa ragu-ragu, berniat untuk mengambil kembali darah naga dengan cara apapun. Itu menabrak Sovereign Channeling, menyebabkan yang terakhir terhuyung. Darah naga juga menyelinap melewati jari terakhir untuk jatuh ke lantai. Kamu mencari kematian. Sovereign Channeling meludah saat dia mendorong telapak tangannya ke arah Dragon Bone Divine Spear. Bagaimana mungkin tombak surgawi tulang naga dapat menahan serangan ahli ranah reinkarnasi darah? Itu ditanam tepat ke tanah dengan lubang besar di sekitarnya. Setelah merobohkan tombak surgawi tulang naga, Sovereign Channeling mengangkat tangannya dan memanggil darah naga kembali ke genggamannya. Setelah itu, dia membawa tangannya ke mulutnya, siap meminum darah naga, ketika dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di jari-jarinya. Seolah-olah embusan angin baru saja bertiup melalui jari-jarinya. Sebelum dia menyadarinya, darah naga telah menghilang dari tangannya sekali lagi. Kepala Sovereign Channeling hampir meledak pada saat itu juga. Dia buru-buru menoleh untuk melihat kemana embusan angin telah pergi, hanya untuk menemukan dirinya dihadapkan dengan labu mengambang. Tubuh labu apung itu runtuh ke dalam untuk membentuk depresi saat darah naga ditarik ke dalam depresi untuk diasimilasi ke dalam tubuhnya. Sama seperti itu, darah naga dilahap. Bab 1813, Sage kuno Mouling bergerak. Sovereign Channeling segera dibuat tercengang. Demikian pula, Zhang Xuan terpaku di tempat saat dia merasakan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menginjak-injak pikirannya, meninggalkan awan debu menutupi pikirannya. Labu itu adalah labu Dongsu, yang pernah disembunyikan di dalam dantiannya. Setelah dia memberinya sepotong meteorit, pihak lain telah beristirahat di cincin penyimpanannya, hampir tidak bergerak sama sekali. Mengapa tiba-tiba melompat keluar untuk bergabung dengan keributan pada saat seperti ini? Belum lagi, itu bahkan telah melahap tetesan darah naga. Itulah inti dari melepas segel pada tombak surgawi tulang naga. Tanpa itu, tombak surgawi tulang naga tidak akan bisa mendapatkan kembali kekuatannya yang sebenarnya, dan hanya dengan kekuatan Vicious, tidak mungkin baginya untuk keluar dari sana dengan selamat. Dalam skenario terburuk,
dia bahkan mungkin menemui ajalnya di sana. Darahku, darah nagaku. Tombak surgawi tulang naga yang runtuh mengejang ngeri saat melihat pemandangan ini, dan air mata mengalir deras di matanya yang cekung. Itulah kuncinya untuk kembali ke masa jayanya, tetapi itu telah ditelan oleh labu belaka. Konyol, labu tidak memiliki mulut, jadi bagaimana bisa ia menelan apa saja? Setelah melahap darah naga, labu Dongsu bersendawa keras sebelum kembali ke arah Zhang Xuan dengan goyangan puas di bagian bawahnya. Sovereign Chenling akhirnya kembali ke akal sehatnya, dan kegilaan menguasai rasionalitasnya. Dia menyerang dengan marah saat telapak tangannya menutupi banyak ruang di sekelilingnya. Kembalikan darah nagaku. Melihat itu, Zhang Xuan hampir pingsan di tempat. Dengan kekuatannya saat ini, terlibat dalam pertarungan antara Sage Kuno 3 dan ahli ranah reinkarnasi darah sama saja dengan bunuh diri. Dengan demikian, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa dia bisa maju ke depan untuk merebut darah naga. Sebagai hasilnya, dia telah mengamati pertempuran dengan hati-hati sepanjang waktu. Jika situasinya berbalik melawannya, dia akan segera berbalik dan melarikan diri. Namun, siapa yang mengira bahwa labu akan merebut darah naga dan kembali ke sisinya, tidak mengabaikan untuk menarik agresi Sovereign Chenling kepadanya sementara itu. Anda bintang, apa yang sebenarnya kulakukan padamu agar kau melakukan ini padaku? Karena niat baik saya mengizinkan Anda untuk tinggal di dantian saya dan memelihara Anda. Aku bahkan memberimu meteorit itu, tapi ini caramu membalasku. Kata-kata kotor yang bahkan membuat orang yang paling bermulut kotor pun memerah karena malu melintas di benak Zhang Xuan. Tentu saja, tubuhnya tidak membeku di luar angkasa. Dia dengan cepat bergerak untuk menjauhkan diri dari labu Dongsu untuk menghindari kemarahan Sovereign Chenling, tetapi sebelum dia bisa bergerak, labu Dongsu sudah menyelam kembali ke dantiannya dan menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat. Kamu, kepala Zhang Xuan hampir meledak karena hiruk-pikuk pada saat itu. Namun, ini bukan saatnya untuk menghadapi labu Dongsu. Dia dengan cepat mengaktifkan garis keturunan Zhang Clan, menyebabkan waktu melambat. Pada saat yang sama, dia mengeksekusi seni gerakan jalan surga dan melesat maju dengan kelincahan yang luar biasa, mencapai sisi Vicious dalam sekejap. Satu-satunya kartu andal yang dia miliki melawan Sovereign Chenling adalah orang ini. Mati, melihat labu yang telah mencuri darah naga menghilang ke Zhang Xuan, penguasa Chenling segera menyadari bahwa labu itu adalah salah satu milik pihak lain. Dengan bibirnya berkedut karena marah, dia menarik kedua tangannya ke bawah dengan paksa. Saat berikutnya, rasanya seolah-olah udara di sekitarnya telah mengering. Zhang Xuan merasakan tubuhnya yang kaku terbang ke arah Sovereign Chenling, seolah-olah dia menawarkan hidupnya kepada pihak lain. Menguasai, melihat pemandangan seperti itu, Vicious tidak mungkin terus membiarkan dirinya diikat oleh kedua orang bijak kuno itu. Lengannya yang lain terbang keluar dari Book of Heaven's Path untuk meraih bahu Zhang Xuan, sehingga mencegah yang terakhir terbang menuju Sovereign Chenling. Pada saat yang sama, lengan lainnya mendorong ke arah Book of Heaven's Path, menyeret kerangka-kerangka yang tidak lengkap dari dalam. Mengingat bahwa dia terikat pada Zhang Xuan oleh kontrak jiwa, jika Zhang Xuan meninggal, dia akan kehilangan nyawanya juga. Karena itu, dia harus menyelamatkan Zhang Xuan terlepas dari biayanya. Huala, segera setelah kerangka-kerangka muncul, energi spiritual mulai melonjak, menciptakan badai di dalam ruangan. Kerangka-kerangka itu mengangkat telapak tangannya dan menekannya ke bawah ke Sovereign Chenling yang masuk. Meninggalkan Book of Heaven's Path telah meningkatkan kekuatan bertarung Vicious secara signifikan. Begitu dia bertabrakan dengan pelanggaran Sovereign Chenling, yang terakhir dikirim terbang ke kejauhan. Mungkin, Sovereign Chenling mungkin tidak takut pada Vicious yang belum pulih sebelum dia terluka, tetapi dalam kondisinya saat ini, dia sama sekali tidak memiliki peluang sama sekali. Melihat bahwa Vicious memang mampu menghentikan Sovereign Chenling, Zhang Xuan menghela nafas lega. Dia memusatkan perhatiannya pada dantian dan memarahi, bukankah kamu setuju untuk tidak memasuki dantianku? Sebelumnya, dia telah memberikan meteorit itu ke labu Dongsu sebagai imbalan atas kondisi ini, dan yang terakhir telah memberikan kata-katanya. Siapa yang tahu bahwa yang terakhir akan mengingkari janjinya pada saat yang begitu penting? Selanjutnya, itu bahkan memprovokasi Sovereign Chenling dan menarik yang terakhir kepadanya. Ada apa dengan itu? Jika bukan karena reaksi cepatnya untuk mengaktifkan garis keturunan klan Zhang dan melarikan diri ke pihak Vicious, Zhang Xuan pasti sudah kehilangan nyawanya. Tidak perlu memusingkan detail kecil. Aku hanya beristirahat di sini sebentar. Labu Dongsu mengguncang bagian bawahnya dengan santai, seolah-olah benar-benar tidak terganggu oleh situasinya. Sambil menggertakkan giginya dengan marah,
Zhang Xuan baru saja akan melanjutkan pukulan lidah yang baik pada labu terkutuk itu ketika dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakang punggungnya. Mengetahui bahwa bahaya mendekatinya, dia mengaktifkan garis keturunan klan Zhang sekali lagi dan menyerbu ke depan. Bum bum bum. Sesaat setelah dia menjauh dari tempat aslinya, ruang di mana dia berdiri tiba-tiba runtuh ke dalam, meninggalkan kekosongan kosong di tempatnya. Gelombang kejut dari keruntuhan ruang yang tiba-tiba menghantam punggungnya, menyebabkan darah segar menyembur dari mulutnya. Dia buru-buru berbalik dan melihat dua orang bijak kuno yang telah menahan Vicious beberapa saat sebelumnya berdiri tidak terlalu jauh darinya. Mereka mungkin hampir tidak bisa bertahan melawan Vicious yang kuat, tetapi jika mereka bahkan tidak bisa menyingkirkan seorang kultivator penyempurnaan alam sempiternal, mereka akan benar-benar tidak berharga bagi Sovereign Chenling. Manipulasi hukum temporal. Dia memang manusia terkutuk itu. Mari kita robek dia sampai hancur. Melihat bahwa serangannya tidak berhasil, salah satu orang bijak kuno sedikit mengernyit sebelum mengangkat telapak tangannya sekali lagi. Sage kuno lainnya dengan cepat meluncurkan pukulan dalam koordinasi dengan rekannya. Sebelum serangan dan pukulan telapak tangan bisa mendarat, ruang di sekitarnya mulai melengkung ke dalam ke Zhang Xuan. Seolah-olah dia sedang berdiri di depan mata badai, dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Mengetahui bahwa Vicious sepenuhnya berurusan dengan Sovereign Chenling, Zhang Xuan menjentikkan pergelangan tangannya saat dia meludahkan gigi yang terkatup. Tes. Anda benar-benar berpikir saya penurut, bukan? Petik 2. Halo, dua mayat sage kuno muncul di hadapannya, menghalangi serangan dan pukulan telapak tangan. Kembali di kuil Confucius, ketika Sovereign Chen Yong bertarung dengan beberapa orang bijak kuno sekaligus, Zhang Xuan telah membawa cukup banyak mayat iblis dunia lain bersamanya. Dia tidak bisa menempa mereka menjadi humanoid logam tanpa jiwa karena dia telah terluka parah selama beberapa hari terakhir, tetapi mereka masih bisa bertindak sebagai perisai sementara. Peng, peng, kedua serangan itu akhirnya mendarat di mayat-mayat itu dan mengirim mereka terbang. Meskipun Zhang Xuan telah selamat dari cobaan untuk saat ini, dia tahu bahwa ini bukan solusi jangka panjang. Hanya masalah waktu sebelum dia kehabisan perisai, dan pada saat itu, dia akan mati. Karena itu, dia siap untuk mengeluarkan halaman emas terakhirnya untuk membunuh setidaknya satu dari dua orang bijak kuno ketika dia tiba-tiba mendengar embusan angin kencang datang dari belakangnya. Setelah itu, aura dingin membungkus dirinya seperti tali sebelum dengan paksa menariknya keluar dari kamar tidur Sovereign Chenling. Pemimpin serikat, cepat dan pergi. Itu adalah Sage Moling kuno. Dia juga memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah, jadi dia telah menarik jiwanya keluar dari tubuhnya dan berlari masuk. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Bagaimana mungkin dua orang bijak kuno di dalam kamar tidur Sovereign Chenling membiarkan Zhang Xuan lolos begitu saja? Mereka segera bergegas untuk mengejarnya. Sebagai tanggapan, Sage kuno Moling membalas dengan serangan telapak tangan yang kuat. Bentrokan antara kedua belah pihak menyebabkan gelombang kejut yang kuat untuk riak melalui kamar tidur, meruntuhkan bangunan tangguh. Awan debu naik ke udara, menutupi segala sesuatu dari pandangan. Setelah mendorong dua Sage kuno Moling memanfaatkan penangguhan hukuman sesaat ini untuk meraih Zhang Xuan dan melarikan diri dari kamar tidur. Menjadi ahli ranah reinkarnasi darah, dia jauh lebih kuat dari dua orang bijak kuno. Selama Sovereign Chenling tidak bergerak, tidak mungkin bagi mereka berdua untuk menghentikannya. Setelah mengantar Zhang Xuan keluar dari kamar tidur, Sage kuno Moling buru-buru menginstruksikan, "Pemimpin serikat, saya telah mengaktifkan formasi di luar, jadi Anda akan aman untuk saat ini. Anda harus cepat pergi. Aku akan memblokir keduanya untukmu." Tulang naga Divine Spear dan Vicious masih ada di dalam, jawab Zhang Xuan dengan cemas. "Jika aku pergi sekarang, mereka tidak akan bisa pergi." Tombak Divine Dragon Bone telah mengalami cedera yang signifikan sedangkan Vicious ditahan oleh Sovereign Chenling dan formasi. Menimbang bahwa mereka berada di istana Sovereign Chenling, situasi hanya akan berbalik melawan mereka ketika lebih banyak bala bantuan tiba. Jika dia melarikan diri, keduanya akan hancur. Mengesampingkan yang lainnya, keduanya adalah kartu truf terkuatnya. Dia tidak mampu kehilangan mereka. Bab 1814, saya akan mengatur formasi. Pemimpin guild, aku benci mengatakan ini, tapi kamu harus melepaskan mereka. Tidak akan lama sebelum Sage kuno lainnya di ibu kota tiba di istana. Setelah itu terjadi, kita semua akan turun bersama-sama. Sage kuno Moling menasihati dengan cemas. Dari orang bijak kuno yang memihak Sovereign Chenling, masih ada 5 dari mereka yang belum ada di sana. Satu-satunya alasan mereka masih tidak ada di sana adalah karena formasi di sekitar kamar tidur telah mencegah setiap denyut energi keluar. Namun,
Dengan runtuhnya formasi, tidak ada keraguan bahwa semua Sage kuno sudah dalam perjalanan ke sini. Begitu mereka tiba, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Sekuat Sage kuno Moling dan Vicious, tidak mungkin mereka bisa bertahan dari pengepungan begitu banyak ahli. Bahkan Sovereign Chen Yong hampir kehilangan nyawanya, apalagi mereka. Menghembuskan napas dalam-dalam, Zhang Xuan memaksa dirinya untuk tenang sebelum dengan cepat melewati situasi sekali lagi. Jika aku melarikan diri sekarang, aku hanya akan ditempatkan pada posisi yang lebih tidak menguntungkan melawan Sovereign Chen Ling, terutama tanpa Vicious dan Dragon Bone Divine Spear. Lebih jauh lagi, mengingat bahwa mereka telah mengetahui bahwa saya telah datang ke ibu kota, mereka tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membasmi saya. Itu mungkin membatalkan semua persiapan saya sebelumnya. Satu-satunya alasan Sovereign Chen Ling begitu patuh saat ini adalah karena dia belum memulihkan kekuatannya. Setelah dia pulih, itu akan menjadi bencana bagi umat manusia. Kami tidak punya waktu luang. Ada banyak mekanisme pertahanan di dalam ibu kota, seperti formasi di tembok kota. Tentu saja, mengingat cara Zhang Xuan, dia akan dapat menghindari mereka dengan mudah. Jika dia mau, dia bahkan bisa menyamar sebagai salah satu warga sipil, dan akan sulit bagi siapapun untuk mengungkap identitas aslinya. Namun, masalahnya adalah dia bukan satu-satunya di sekitar. Sovereign Chen Ling pasti akan melakukan operasi investigasi besar-besaran setelah masalah ini, dan itu mungkin bisa membasmi Sovereign Chen Yong dan Sage kuno Hao Sun. Liu yang bahkan mungkin disandera untuk berurusan dengan Sovereign Chen Yong. Memahami maksud di balik kata-kata Zhang Xuan, Sage kuno Moling bertanya, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Zhang Xuan merenung sejenak sebelum menjawab, tahan mereka selama 10 napas, dan Anda dapat menyerahkan sisanya kepada saya. 10 napas. Sage kuno Moling terkejut. Namun, dia akhirnya mengangguk. Serahkan padaku. Huala, mengemudikan energi jiwanya, Sage kuno Moling menarik energi spiritual di sekitarnya dan membungkusnya seperti pusaran sebelum menyerbu ke arah dua Sage kuno yang masuk. Saat kekuatan ketiganya bertabrakan, ruang di sekitarnya menghancurkan lapisan demi lapisan. Saat petapa kuno Moling bertarung, dia sesekali melirik ke arah Zhang Xuan, penasaran untuk melihat rencana apa yang ada dalam pikirannya. Apa yang dia lihat adalah yang terakhir melayang ke langit dan mengeluarkan beberapa ribu bendera formasi. Itu adalah beberapa harta yang telah dipanen Zhang Xuan dari kuil Confucius. Setiap bendera formasi itu telah mencapai level puncak kelas 9. Melihat tindakan Zhang Xuan, petapa kuno Moling hampir jatuh dari langit. Apakah dia berniat untuk membentuk formasi sekarang? Apakah dia yakin bahwa dia akan berhasil tepat waktu? Selanjutnya, memang benar bahwa kehebatan Zhang Xuan dalam formasi sangat hebat, dia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Namun, mereka tidak berada di lokasi biasa. Mereka berada di Istana Sovereign Chen Ling. Seluruh area dipenuhi dengan prasasti dan formasi, dan semuanya merupakan faktor penghambat. Jika Zhang Xuan ingin membuat formasi di sana, dia harus mempertimbangkan semua formasi itu dan menyimpulkan cara yang layak untuk menyesuaikan formasinya di antara mereka semua. Mengesampingkan 10 napas, bahkan jika ada 100 master formasi bintang 9, mereka bahkan mungkin tidak berhasil bahkan jika mereka punya waktu 1 tahun. Perhitungan yang diperlukan agar formasi majemuk ini bekerja terlalu besar, jauh di luar kemampuan manusia. Sebelum Sage kuno Moling bisa pulih dari keterkejutannya, pemuda di langit melambaikan tangannya, dan bendera formasi melesat ke segala arah. Dalam waktu kurang dari 3 napas, beberapa ribu bendera formasi ditanam di sekitar kamar tidur Sovereign Chen Ling dan menghilang dari pandangan. Setelah melakukan semua itu, Zhang Xuan menoleh ke Sage kuno Moling dan berseru, "Aku sudah selesai. Mundur." Baik, Sage kuno Moling buru-buru terbang menuju Zhang Xuan. Tentu saja, dua Sage kuno lainnya yang bertarung dengannya tidak akan membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Jadi mereka dengan cepat menindaklanjuti dengan rentetan serangan, mencoba mengikat Sage kuno Moling ke bawah. Pada saat itu, suara gemuruh terdengar di udara. Oh, Sovereign Chen Ling, siapa orang-orang ini? Mereka tampaknya cukup tangguh untuk bisa memojokkanmu sedemikian rupa. Petik 2. Hahaha, saya percaya bahwa Anda akan memberi kami apa yang Anda janjikan kepada kami untuk membantu Anda. Lagi pula, orang hebat sepertimu tidak akan mengingkari janjimu, kan? Setelah itu, beberapa surat wasiat dengan cepat memenuhi kamar tidur, dan tekanan luar biasa menekan dari atas. 5 orang bijak kuno yang tersisa telah tiba bersama. Potong cer asterisk P. Aku ingin mereka hidup. Pastikan tidak ada dari mereka yang melarikan diri ke sini. Jika kamu bisa melakukan itu, aku akan melakukan apa yang aku janjikan kepada kalian semua.
Jika salah satu dari mereka berhasil lolos, kesepakatan kita sebelumnya akan dibatalkan. Sovereign Channeling meraung. Dia mampu melawan kerangka-kerangka Vicious untuk saat ini dengan bantuan formasi di kamar tidur, tetapi luka-lukanya sudah mulai membebani dirinya. Dia hanya akan terus tumbuh lebih lemah. Pada tingkat itu, dia mungkin benar-benar kehilangan nyawanya. Karena itu, dia bersedia membayar harga berapapun untuk mempertahankan Zhang Xuan dan yang lainnya di sana. Jika dia tidak bisa, dia benar-benar akan menderita kerugian besar. Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali darah naga yang telah dia sempurnakan dengan susah payah, siapa yang tahu berapa lama dia akan pulih. Itu sama sekali bukan masalah. Sage kuno menundukkan kepala mereka untuk melihat Vicious dan Sage kuno Moling dengan seringai terpampang di wajah mereka. Melihat ini, Sage kuno Moling merasa hatinya menjadi dingin. Dia bergumam dalam kesedihan, sudah terlambat. Tidak mungkin kita bisa lolos sekarang. Hanya melawan dua orang bijak kuno di hadapannya, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi melawan begitu banyak orang bijak kuno sekaligus, itu adalah kematian yang pasti baginya. Dengan kulit pucat dan senyum tipis, Zhang Xuan berkomentar, "Apa yang kamu bicarakan? Saya sengaja menunggu mereka datang ke sini. Kalau tidak, kita benar-benar tidak akan bisa kabur." Untuk menanam begitu banyak bendera formasi sekaligus, bahkan jika dia memiliki Library of Heaven's Path dan Zenki yang hampir tak terbatas, dia masih merasa terkuras karena pengerahan tenaga seperti itu. Kamu sengaja menunggu mereka. Sage kuno Moling terkejut. Apakah ini benar-benar waktu untuk bercanda? Hidup kita dipertaruhkan. Tidak memedulikan petapa kuno Moling yang panik, Zhang Xuan mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan sosok-sosok di langit. Kamu adalah orang bijak kuno yang membantu Sovereign Channeling. Saya teman Sovereign Chen Yong, dan saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa dia belum mati. Sovereign Channeling berkolusi dengan manusia untuk membunuhnya, tetapi rencananya akhirnya gagal, dan Sovereign Channeling akhirnya mengalami luka parah. Itu mungkin upaya yang sia-sia, tetapi akan lebih baik jika dia bisa mengerahkan salah satu dari mereka ke pihak mereka. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia guru utama, mata-mata manusia. Cepat dan bunuh dia, Sovereign Channeling berteriak dengan marah, memotong kata-kata Zhang Xuan. Dia telah merencanakan untuk menjaga Zhang Xuan tetap hidup untuk menginterogasinya, tetapi dia tidak lagi terlalu peduli. Tampaknya para bijak kuno itu setia kepadanya, tetapi kesetiaan mereka didasarkan pada hubungan yang saling menguntungkan. Jika Sovereign Chen Yong menjanjikan mereka manfaat yang lebih besar, tidak ada yang mengatakan apakah Sage kuno ini akan berbalik melawannya. Dia seorang guru besar, orang bijak kuno saling memandang dengan ekspresi marah di wajah mereka. Tidak terpikirkan oleh mereka bahwa seorang guru master akan benar-benar pergi ke ibu kota mereka dan menyusup ke istana Sovereign Channeling yang dijaga ketat. Saya seorang guru besar, Sovereign Channeling, apakah Anda percaya kata-kata yang keluar dari mulut Anda? Mengingat Zenki of Slaughter saya yang murni dan garis keturunan bangsawan saya, beraninya Anda mengklaim bahwa saya adalah seorang guru master. Jaga mulutmu, Zhang Xuan mencibir dengan dingin saat dia dengan marah mengendarai Zenki-nya. Dalam sekejap, niat membunuh begitu terkonsentrasi sehingga sebanding dengan bahkan 3 penguasa mengalir keluar dari tubuh Zhang Xuan. Ini, betapa terkonsentrasinya Zenki dari pembantaian. Apakah manusia benar-benar mampu meniru sesuatu seperti ini? Jika mereka bisa menyamarkan diri mereka sedemikian rupa, suku roh kita pasti sudah dihancurkan sejak lama. Orang bijak kuno lainnya mengerutkan kening dengan ragu. Faktor pengidentifikasi utama dari iblis dunia lain adalah Zenki of Slaughter mereka. Semakin terkonsentrasi Zenki of Slaughter seseorang, semakin murni garis keturunannya. Tidak ada keraguan bahwa Zenki of Slaughter yang dilakukan oleh orang di depan mereka jauh lebih terkonsentrasi daripada milik mereka. Mungkinkah orang seperti itu benar-benar menjadi guru utama? Menyadari keraguan di antara orang bijak kuno, Sovereign Channeling mengertakkan gigi dan berteriak, "Bunuh dia, dan aku akan menggandakan apa yang sebelumnya aku janjikan padamu." Apakah Anda yakin? Mendengar kata-kata itu, mata 5 orang bijak kuno melebar keheranan. Karena itu masalahnya, tidak ada yang perlu kita ragukan. Bunuh dia. Masyarakat suku iblis dunia lain sangat berbeda dari benua guru-guru. Aturan dan prinsip dijunjung tinggi di benua guru-guru, tetapi di antara suku iblis dunia lain, aturan hanyalah konstruksi sosial yang diikuti ketika nyaman bagi mereka. Pada akhirnya, semua yang mendorong mereka adalah manfaat. Apakah pihak lain berteman dengan Sovereign Chen Yong atau guru utama? Tidak ada bedanya bagi mereka sama sekali. Apa yang Sovereign Channeling janjikan kepada mereka adalah sesuatu yang Sovereign Chen Yong tidak akan pernah bisa berikan kepada mereka. Karena itu masalahnya,
mengapa mereka ragu-ragu? Jalan yang harus mereka ambil sudah jelas. Bab 1815, Kabur. Ledakan, kekuatan luar biasa menyapu daerah itu dan menghancurkan Zhang Xuan. Dengan 5 sage kuno mengerahkan kehebatan mereka secara bersamaan, rasanya seperti kiamat telah datang. Dunia menjadi gelap gulita saat ruang di sekitarnya menghilang menjadi debu. Jika seseorang mendekat, seseorang akan terkoyak oleh kekuatan besar yang mereka berikan dan menghilang dari dunia. Melihat kekuatan seperti itu, wajah sage kuno Moling memucat saat dia gemetar ketakutan. Kita harus pergi sekarang. Jelas bahwa mereka berlima telah berlatih semacam formasi kolaboratif, atau tidak mungkin bagi mereka untuk mengerahkan kekuatan sebesar itu. Itu dipertanyakan apakah ahli penyempurnaan ranah reinkarnasi darah akan mampu bertahan dari serangan itu, apalagi dia. Dia telah berpikir bahwa tabel mulai menguntungkan mereka sekarang karena pemimpin guild baru telah muncul di Soul Oracle Guild mereka. Mereka akan dapat kembali ke identitas asli mereka dan membiarkan keturunan mereka berdiri dengan bangga di benua guru-guru sekali lagi. Namun, siapa yang tahu bahwa orang ini sebenarnya sangat tidak bisa diandalkan. Mereka baru saja bertemu beberapa saat yang lalu, tetapi orang ini sudah memasuki gerbang neraka. Apa-apaan, sage kuno Moling buru-buru bergegas ke sisi Zhang Xuan dan meraih telapak tangan yang terakhir, berharap untuk menariknya ke tempat yang aman. Namun, yang terakhir menggelengkan kepalanya dan mengayunkan tangannya untuk melepaskan diri dari cengkramannya. Datanglah padaku kalau begitu. Bingung, sage kuno Moling menoleh untuk melihat pemuda itu, hanya untuk melihat yang terakhir melihat 5 sage kuno di udara dengan senyum provokatif di bibirnya. Petik 2, Sage kuno Moling merasakan rambutnya berdiri. Apa yang dilakukan nubuat jiwa mereka untuk mendapatkan pemimpin serikat yang tidak dapat diandalkan? Sage kuno Moling merasa sangat tertahan sehingga dia bisa meledak di tempat. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih tidak bisa membiarkan harapan masa depan dari peramal jiwa kehilangan nyawanya. Dengan demikian, dia mengumpulkan kekuatannya untuk meraih Zhang Xuan sekali lagi, tetapi sebelum dia bisa melakukan kontak dengan yang terakhir telah mengangkat kedua tangannya dan berteriak, "Aktifkan!" Ledakan. Pada saat yang sama, kekuatan hitam juga menabrak Zhang Xuan. Namun, bertentangan dengan apa yang diharapkan sage kuno Moling, yang terakhir tidak menghilang menjadi debu. Sebaliknya, tepat ketika serangan itu mencapai kurang dari 2 cm darinya, tiba-tiba itu terbelah menjadi 5 bagian dan berasimilasi ke sekitarnya. Ini adalah efek dari formasinya. Sage kuno Moling menyipitkan matanya karena terkejut. Merasakan energi luar biasa yang melindungi pemuda itu, sage kuno Moling buru-buru mengalihkan pandangannya ke bawah, hanya untuk melihat bahwa semua prasasti telah menyala secara bersamaan. Dengan kata lain, semua formasi menjadi hidup sekaligus untuk melindungi Zhang Xuan. Jumlah energi spiritual yang tak terbayangkan telah berkumpul di atas pemuda itu untuk membentuk penghalang energi 5 sisi. Serangan yang diluncurkan oleh 5 orang bijak kuno diserap oleh penghalang energi ini dan masuk ke dalam formasi. Ini adalah penghalang yang menyerap kekuatan apapun sebagai energi. Sage kuno Moling tercengang. Dia tahu betapa kuatnya 5 sage kuno ketika mereka berkolaborasi satu sama lain. Bahkan jika ada 3 dari dia yang bekerja bersama, masih tidak mungkin baginya untuk menahan kekuatan mereka. Tetapi pemuda itu tidak hanya berhasil menahan serangan mereka, dia bahkan menyerap energi mereka. Apakah ini benar-benar formasi yang dibentuk dalam 10 napas? Sudah cukup sulit untuk membangun formasi di atas semua formasi lain-lain di daerah itu, tetapi formasi besar yang telah dia bangun sebenarnya melengkapi semua formasi lain-lain di daerah itu untuk meningkatkan kekuatannya. Ini adalah prestasi yang hanya bisa digambarkan dengan kata ajaib. Tidak menyadari keterkejutan sage kuno Moling, Zhang Xuan mengarahkan telapak tangannya ke arah 5 sage kuno dan mengucapkan, "Kembali." Penghalang energi 5 sisi segera mengumpulkan energi yang baru saja diserap untuk membentuk penjara energi di sekitar 5 sage kuno sebelum dengan cepat mendekati mereka. Ini, ceras teris P, ini benar-benar buruk. 5 orang bijak kuno tidak mengharapkan pelanggaran kolaboratif mereka dibatalkan secepat itu. Tidak hanya itu, pemuda itu bahkan membalas budi mereka dengan caranya sendiri. Wajah mereka memucat karena ngeri, dan mereka dengan cepat mengumpulkan kekuatan mereka sekali lagi untuk menghadapi penjara energi yang dengan cepat menyusut ke arah mereka. Ledakan, kekuatan kedua belah pihak saling bertabrakan. 5 orang bijak kuno menyemburkan darah secara bersamaan saat mereka mundur di bawah tumpukan. Di tempat pertama, formasi di kamar tidur Sovereign Chenling dirancang untuk menahan serangan bahkan dari ahli ranah reinkarnasi darah terkuat. Disatukan dengan formasi Zhang Xuan, kecakapan yang dimanfaatkan formasi jauh melampaui harapan siapapun.
Bahkan kolaborasi dari 5 sage kuno tidak cukup untuk mengatasinya. Vicious, dapatkan Dragon Bone Divine Spear dan ikut denganku. Meskipun serangan Zhang Xuan berhasil, dia tidak melanjutkan serangannya. Sebagai gantinya, dia menoleh ke Vicious, yang masih bertarung dengan Sovereign Changeling, dan memberi isyarat padanya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya hitam berkumpul di sudut penghalang 5 sisi sebelum mengejutkan Sovereign Changeling. Vicious berhasil membebaskan dirinya dari serangan tanpa henti Sovereign Changeling. Dengan lambaian lengannya, tombak surgawi tulang naga dan 3 mayat sage kuno di tanah terbang ke tangannya. Ayo pergi. Setelah itu selesai, Zhang Xuan melambaikan tangannya sekali lagi, dan penghalang 5 sisi menciptakan lorong spasial. Vicious, sage kuno Moling, dan Zhang Xuan melompat ke lorong spasial dan menghilang tanpa jejak. Melihat Zhang Xuan lolos, Sovereign Changeling hampir meledak di tempat. Dia menoleh ke 5 orang bijak kuno dan berteriak, "Apa yang kalian semua lakukan? Cepat, kejar mereka. Kamu sebaiknya melihat bagaimana dia bisa mengendalikan formasi di kamar tidurmu dulu. Mengingat betapa kuatnya formasi ini, kita akan terluka jika mencoba menembusnya dengan paksa." 5 orang bijak kuno menjawab tanpa ekspresi, tidak menunjukkan minat untuk mengejar Zhang Xuan. Meskipun mereka tergoda untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh penguasa Changeling kepada mereka, mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuknya. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa penguasa Changeling masih membutuhkan mereka, jadi pasti ada cara lain agar mereka bisa mendapatkannya darinya. Karena itu, setelah mereka dipukul mundur oleh formasi, mereka menghentikan serangan mereka dan mundur. Itu bukan karena mereka tidak bisa menang tetapi karena mereka tidak mau mengambil risiko. Wajah Sovereign Changeling memutih karena marah. Dia tahu bahwa hubungannya dengan sage kuno lainnya lebih seperti aliansi daripada subordinasi. Tidak buruk bahwa mereka bersedia membantunya menghentikan Zhang Xuan, untuk membuat mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk mengejar Zhang Xuan memang mengharapkan terlalu banyak dari mereka. Suku iblis dunia lain lahir dengan kekuatan dan umur panjang yang unggul. Mengingat keuntungan alami yang dimiliki ras mereka atas umat manusia, seharusnya sangat mudah bagi mereka untuk menaklukkan kembali benua guru-guru. Satu-satunya alasan mereka tidak dapat berhasil bahkan setelah melewati puluhan ribu tahun adalah karena masing-masing dari mereka terlalu egois. Mengingat bahwa tidak ada dari mereka yang mau mengambil risiko, tidak mungkin mereka bisa bersatu. Ini tidak hanya berlaku untuk 3 penguasa tetapi banyak tuan di bawah mereka juga. Jika mereka bisa bergabung bersama untuk bertarung dengan gagah berani bersama satu sama lain seperti guru utama, mereka tidak akan tetap terkurung di medan perang dunia lain selama bertahun-tahun. Tentu saja, yang lebih penting adalah mereka tidak memiliki pemimpin yang kuat dan tegas yang dapat menyatukan mereka semua di bawah bendera yang sama, seperti Vicious di masa lalu. Meskipun penguasa Chen Yong dikenal sebagai ahli terkuat di suku iblis dunia lain, kekuatannya hanya sedikit di atas 2 penguasa lainnya. Akibatnya, dia tidak bisa membuat 2 penguasa lainnya tunduk padanya. Sovereign Changeling mengeluarkan pil dan menelannya. Ketika kulitnya akhirnya pulih sedikit, dia akhirnya mengalihkan pandangannya kembali ke formasi di bawahnya. Pembentukan kamar tidur adalah sesuatu yang dia dan para pendahulunya telah mencurahkan banyak waktu dan usaha untuk itu. Hanya penguasa Changeling dan mereka yang mematuhinya yang diberikan kemampuan untuk mengendalikannya, jadi mengapa harus mengikuti perintah orang itu untuk memblokir 5 orang bijak kuno. Selain itu, kecakapan yang ditampilkannya sangat luar biasa. Tidak dapat menemukan apapun, Sovereign Changeling memotong jarinya dan memeras setetes darah. Kunci untuk mengendalikan formasi adalah garis keturunannya. Selama dia mengeluarkan darahnya, dia akan dapat membangun kembali kendali penuh atas formasi. Begitu dia memeras darahnya, formasi di bawahnya mulai beraksi. Gelombang energi bersinar cemerlang saat mereka berkumpul dengan cepat di pusat. Saat dia mampu mengendalikan energi untuk membentuk kubah pelindung besar di sekelilingnya saat dia pulih dari pengerahan tenaganya, suara gerindra yang keras tiba-tiba bergemuruh dari bawah. Itu sangat keras sehingga terdengar seperti akan memecahkan gendang telinga seseorang. Ledakan, tiba-tiba, sejumlah besar energi meledak dari pusat formasi. Bangunan bersejarah yang tak terhitung jumlahnya di Istana Sovereign Changeling, yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun, runtuh di hadapan ledakan energi yang luar biasa, berubah menjadi puing-puing. Formasi di bawahnya sudah tidak terkendali dan meledak sendiri. Top novel.